Dengar kabar, juara baru ini, Bayu Pratama, akan di Menara Phoenix, menceraikan istrinya yang bodoh di depan umum, lalu menikahi putri menteri. Bukankah ini kabar gembira? Menteri adalah pejabat tinggi pangkat 2. Sang juara ini akan naik pangkat dengan cepat. Nadira, 5 tahun lalu kau selamatkan aku. Aku ingin hidup bersamamu saling setia dan melindungimu seumur hidup. Tapi siapa sangka keluarga Menteri Santoso memaksa aku menceraikanmu. Jika aku tak setuju, keluarga Pratama akan binasa. Nadira, aku harus selamatkan keluarganya. Dan juga kau. Suamiku, makan manisan buah tusuk ini. Nadira, andai kau tak cacat mental, betapa baiknya. Aku akan coba lagi. Mungkin masih ada jalan keluar. Penyerang negeri Aruna, bunuh tanpa ampun. Dewa Perang Phoenix Hijau berjasa besar. Baginda sangat senang. Perintahkan hamba beri penghargaan. Terima kasih, Yang Mulia. Nadira, kau yang salah halangi jalan. Aku ternyata diracuni. Jadi bodoh 5 tahun. Cek siapa itu? Siapa berani sekali menghalangi jalanku? Baik. Siapa di dalam kereta? Istri sang juara. Oh, ternyata si perempuan bodoh dari keluarga pertama itu. Cepat minggir. Beri jalan untuk nona kami. Ya. Kami akan geser kereta ini. Tunggu dulu. Tak kusangka, istri sang juara tampak begitu cantik. Cantik apa gunanya? Dia bodoh. Hanya Nona seperti Nona Santoso, putri terpilih langit yang cocok untuk juara Pratama. Hei, berani sekali bicara pada nona kami. Jangan kira jadi istri sang juara. Lalu boleh bicara dengan nada begitu pada nona kami. Hari ini kau akan dapat pelajaran. Istri sang juara. Jangan sentuh barangku. Jangan sentuh! Meski kau cacat mental, tapi kau pernah selamatkan nyawaku. Aku Bayu Pratama akan menikahimu. Dan pasti lindungi kau seumur hidup. Aku Dewa Perang Negeri Aruna. Jadi bodoh tak sadar 5 tahun. Jika bukan Bayu Pratama melindungiku, mungkin sudah tewas di jalanan. Kau berani sekali melukai pengawalku. Sekarang belum bisa membuka identitas. Kalau pangeran ketiga tahu aku masih hidup. Bahkan Bayu Pratama bisa tewas tak wajar. Asyik sekali. Sudahlah, tak mau berurusan dengan orang bodoh. Tapi dengarkan baik-baik, malam ini Bayu Pratama akan menceraikanmu. Jangan pernah muncul lagi di hadapannya. Kalau tidak, ku buat kau mati tak utuh. Lara Santoso. 5 tahun lalu ayahmu meracuniku. Hari ini kau merebut suamiku lagi. Hutang ini saatnya kita bereskan. Ibu, kenapa kakak dan si bodoh belum datang? Kakak, si bodoh itu mana? Tak ikut bersama kakak? Dia kakak iparmu. Hanya orang bodoh yang tak layak jadi kakak iparku. Sudah. Sudah. Nona Santoso hampir tiba. Panggil Nadira. Ibu, aku tak mau ceraikan dia. Konyol. Perintah orang tua adalah segalanya. Hal ini tak bisa kau sendiri. Ibu, tidak boleh. Bahkan jika harus menceraikannya, tak bisakah diam-diam saja? Dengan gegap gempita begini, nama baik Nadira akan hancur. Dia kan idiot. Perlu apa kehormatan? Ini keinginan Nona Santoso. Laksanakan saja. Panggil Nadira. Suruh dia tanda tangani surat cerai. Agar jamuan cerai terbuka. Berjalan lancar tanpa halangan. Baik. Jangan ikut campur.
Jenderal, permainan catur ini sudah Anda amati bertahun-tahun. Apa keistimewaannya? Permainan catur ini ditinggalkan Dewa Perang Phoenix Hijau. Banyak strategi perang terkandung di dalamnya. Siapa yang bisa memahaminya akan jadi ahli strategi perang. Benarkah Dewa Perang Phoenix Hijau sehebat itu? Kehebatan Dewa Perang Phoenix Hijau tak bisa kau bayangkan. Ilmu bela dirinya luar biasa, strategi perangnya seperti dewa, tak ada yang menandingi di dunia. Sayangnya, 5 tahun ini, Dewa Perang Phoenix Hijau hilang tanpa kabar. Kalau dia masih hidup, Arga Wijaya pasti akan setia mengabdi. Sudah lama dengar tentang Jenderal Wijaya ini. Terus mempelajari permainan catur yang kutinggalkan. Orang ini jujur dan terbuka. Bisa kugunakan. Itu bukan istri bodoh sang juara. Dia bisa main catur? Berani! Kau mau apa? Asik-asik! Selesai. Berani mengacak papan catur Jenderal Wijaya. Keluarga Pratama. Hancur! Jenderal Wijaya adalah Jenderal Agung kelas 1, jabatannya lebih tinggi dari Menteri Ritus. Keluarga Santoso pun tak bisa melindungi mereka. Jangan sentuh. Dengan segala cara, cari orang tadi. Ya, Jamuan cerai terbuka akan segera dimulai. Suruh dia cap jempol. Ibu, surat cerai ini menuduh Nadira melanggar moral sebagai istri, berzina dengan pelayan. Ini fitnah belaka. Cerai harus ada alasannya. Kalau tidak ditulis begini, mau ditulis kau serakah akan harta, lalu meninggalkan istri yang setia, aku juga demi kebaikanmu. Benar. Dia kan cuma orang bodoh. Tak perlu nama baik apapun. Tapi nama baik keluarga Pratama tak boleh ternoda. Sudahlah, cepat suruh dia cap jempol. Tidak. Bahkan perintahku tak didengar lagi. Apa kalian ingin membunuh ibumu? Baru senang? Surat cerai ini, aku tak akan biarkan dia tanda tangani. Kemari. Yuli, hentikan. Aku tak mau. Aku tak mau. Ibu. Dasar idiot. Berani-beraninya kau pukul putriku. Aku bunuh kau. Ibu, Yunilah yang menakuti Nadira. Minggir. Tidak mau. Dasar anak durhaka. Nyonya, Tuan Muda, Jenderal Agung Arga Wijaya datang berkunjung. Segera persilakan. Ya, Ibu. Arga Wijaya itu Jenderal Agung kelas 1. Untuk apa dia mengunjungi kita? Aku tahu. Pasti karena Nona Santoso. Hanya Nona Santoso yang pantas didatangi Jenderal Wijaya. Benar, pasti begitu. Sungguh berkat Nona Santoso. Belum menikah pun. Sudah perkenalkan pejabat tinggi. Lihat si idiot ini. Cuma bikin malu. Diam saja ngapain? Cepat pergi dari sini. Ibu, Jenderal Wijaya datang ya datang. Kenapa usir Nadira? Dia cuma idiot. Jangan-jangan lancang pada Jenderal Wijaya. Kita tak akan sanggup tanggung akibatnya. Memperlakukannya begini. Juga bukan hal baik. Nadira, lapar ya? Pergi beli manisan buah tusuk. Manisan buah tusuk. Aku pergi. Bagaimana kalian tahu? Orang yang dicari bukan aku? Jenderal Wijaya sungguh hebat. Di usia muda ini sudah jadi Jenderal Agung. Sungguh mengagumkan. Katanya Jenderal Wijaya belum menikah. Entahlah, Jenderal Wijaya suka gadis seperti apa ya? Jenderal ini sementara tak memikirkan urusan asmara. Datang ke sini hari ini untuk mencari seseorang. Jenderal Wijaya mencari siapa? Mohon maaf, belum tahu. Istri sang juara. Nadira. Kak, dia cari istri sang juara. Istri sang juara, kepintarannya luar biasa. Bantu selesaikan masalahku. Aku mencarinya. Tentu ingin berteman. Rupanya kita ikut menikmati kemuliaan kakak ipar. Kakak ipar memang gadis terhormat dari keluarga besar. Kecerdasannya luar biasa. Sampai-sampai mengagetkan Jenderal Wijaya. Belum resmi masuk keluarga, sudah bawa kehormatan untuk kita. Jenderal Wijaya, istri sang juara belum datang. Tunggu sebentar lagi. Kapan dia tiba? Masih 1/4 jam. Baik. Aku akan kembali 1/4 jam lagi. Ibu dan anak Pratama. Bayu Pratama pasti kulindungi. Jamuan cerai terbuka ini, aku tak akan biarkan kalian berhasil. Lara Santoso. Pertunjukan bagus segera mulai. Para hadirin, saya umumkan satu hal. Istri pertama anak saya, Bayu, adalah orang bodoh, tak berbakat dan tak bermoral, tak layak disebut istri. Karena itu hari ini, kami adakan jamuan cerai untuk menceraikannya dan cari istri baru. Mohon para hadirin bersedia jadi saksi. orang bodoh macam tu. Pengemis saja tak mau, mana pantas. Untuk sang juara, harus diceraikan. Nona Santoso berbeda. Dengan status dan kedudukannya, menikahi sang juara. Sudah turun kasta. Sang juara sangat beruntung. Bakat Tuan Pratama luar biasa. Dengan dukunganku,
pasti akan bersinar terang di istana pemerintahan. Tuan Pratama, kita saling cocok. Aku sengaja menyuruh orang siapkan hadiah untukmu. Sepasang liontin giok ini kubeli dengan harga mahal sekali. Kubeli. Kita berdua masing-masing satu. Jadikanlah tanda cinta kita. 1000 tahil emas. Terlalu banyak kan? Apa? 1000 liang emas. Hadiah pertunangan yang sangat berharga. Sang juara sungguh beruntung. Bikin iri semua orang. Atas kebaikan Nona Santoso, tapi Bayu tak bisa menerimanya. Bayu, Laras suka padamu. Itu rezekimu. Dari 8 kehidupan. Jangan menolak. Ini apa sih? Asyik-asyik. Bodoh, kau mau apa? Kembalikan liontin giok itu. Liontin giok ini sangat mahal. Kau tak sanggup ganti rugi. Kembalikan liontin itu pada Tuan Pratama. Ini untuknya, bukan untukmu. Suamiku bilang, barang-barangnya semua milikku. Tak percaya tanya dia. Nadira benar. Aku dan Nadira tak pernah pisahkan milik. Kau! Aku hitung sampai 3. Cepat kembalikan liontin giok itu, atau ku hajar kau. 3. Berani kau? Kembalikan ya, kembalikan. Ini. Kau! Kau! Bodoh, kau cari mati. Kau malah menghancurkan liontin gioknya. Aku habisi kau. Cukup. Kak! Ini saatnya untuk apa? Kau masih melindunginya? Dulu saat aku menikahi Nadira, sudah kukatakan, aku akan melindunginya seumur hidup. Kalau begitu, segera suruh dia cap jempol. Ceraikan dia, nanti tak perlu lagi melindunginya. Dengar, bodoh. Cepat tanda tangani di sini. Tanda tangani. Baiklah. Tanda tangan di mana? Ya di sini. Masa di wajahku, bodoh. Kalau begitu di wajahmu. Kau gila? Cukup. Asyik-asyik. Nona Santoso, benarkah tak ada lagi ruang untuk berbalik keadaan? Tidak ada. Cepat selesaikan dengan cap jempol. Nanti malam, kita masih harus menemui Jenderal Wijaya. Jenderal Wijaya yang Nona Santoso sebut. Apakah Jenderal Agung Arga Wijaya? Tentu, kalian kenal dengannya. Berkat Nona Santoso, Jenderal Wijaya tadi sudah datang ke sini. Apa? Benar. Nona Santoso memang luar biasa. Sangat membantu Jenderal Wijaya. Jenderal Wijaya bilang mau ajakmu bersaudara. Nona Santoso sungguh luar biasa. Bayu menikahimu adalah kehormatan besar. Betul. Ini putriku. Putri Menteri. Kapan aku pernah membantu Jenderal Wijaya memecahkan masalah? Kenapa masih diam saja? Cepat ceraikan si bodoh ini. Sekarang, menikahi kakak ipar Laras. Baru yang penting, Benar. Nona Santoso kenal Jenderal Wijaya. Sangat membantumu nanti. Ibu, tapi kurasa yang dicari Jenderal Wijaya, bukan Laras Santoso. apa kau bingung? Jenderal Wijaya bilang mau cari istri sang juara. Istri sang juara selain kakak ipar Laras. Siapa lagi? Kurasa itu Nadira. Kau memang bingung. Jenderal Wijaya cari si bodoh. Buat apa? Benar. Orang yang dicari Jenderal Wijaya adalah Nyonya Pratama. Orang yang dicari Jenderal Wijaya adalah Nyonya Pratama. Maksudmu, orang yang dicari Jenderal Wijaya adalah si bodoh ini? Ibu, si bodoh ini jangan-jangan benar menyinggung Jenderal Wijaya? Boleh tahu apa urusan? Jenderal Wijaya dengan si bodoh ini? Urusan apa tepatnya? Saya juga tidak tahu. Tapi, baru saja, Nyonya Pratama menjungkir balikan papan catur jenderal. Apa? Kau pembawa sial. Selalu buat masalah. Si bodoh ini tak ada hubungannya dengan keluarga Pratama. Semua itu perbuatannya. Kalau mau tangkap, tangkap saja dia. Akibat perbuatan sendiri. Perlu bantuan? Aku bisa bawa dia ke hadapan pasukan Wijaya. Tunggu, kurasa hal ini bukan seperti yang kalian pikir. Dulu, Bayu Pratama. Sudah begini, masih mau melindunginya? Keluarga Pratamamu masih ingin ada? Anak durhaka. Jenderal Wijaya akan datang untuk menuntut kita. Kalau kau masih lindungi dia, jangan panggil aku ibu lagi. Ibu, Para hadirin, Jenderal Wijaya tidak akan datang. Jenderal Wijaya ada urusan mendesak. Sudah meninggalkan Menara Phoenix. Katanya, lain waktu ada kesempatan. Akan berkunjung lagi menemui Nyonya Pratama. Pesan sudah saya sampaikan. Saya pamit. Bodoh. Cepat capai surat cerai ini, atau kau akan kuhukum. Itu sudah pernah kumainkan. Tak mau main lagi. Kau cari mati. Nona Santoso,
maka akan kukatakan yang sebenarnya. Aku tak punya rasa cinta padamu. Bahkan jika aku dan Nadira berpisah, aku tak akan menikahimu. Apalagi masuk ke keluargamu. Kau... Suamiku, karena kau begitu setia padaku, aku pun tak akan mengecewakanmu. Hari ini, siapa berani halangi kami? Dasar bodoh. Kau mau bunuh kita. Nadira Mahendra, aku ingin kau mati. Apa yang kau mau? Si Dungu ini harus kau telan surat cerai itu. Masalah tadi bisa aku maafkan. Dikasih muka malah menolak. Keluarga Pratama bisa binasa. Nyonya Huang, Nona Liu, mohon maafkan kami. Ampuni keluarga lu kami. Masalah ada pemiliknya, utang ada yang punya. Cari saja si bodoh ini kalau mau. Nyonya Kencana, walau Anda istri menteri terhormat, Anda tetap harus patuh hukum kerajaan. Aku hukum di sini. Bayu Pratama, ku beri kesempatan terakhir. Menikah masuk keluarga Santoso. Kutunggu malam ini. Atau keluarga Pratama tamat. Ibu, ayo kita pergi. Hancur, keluarga kami hancur. Kak, demi keluarga kita. Malam ini kau harus datang ke keluarga Santoso. Minta maaf pada Nona Santoso. Benar-benar, kau malam ini harus temani Nona Liu. Apapun permintaannya, kau harus setujui. Keluarga lu tak boleh runtuh. Aku tak akan pergi. Kak, kau ketularan bodoh sama dia. Hari ini dia menyinggung Nona Santoso. Kau kira Nona Santoso akan melepaskannya? Bisa jadi. Begitu dia keluar pintu ini, langsung tewas di jalanan. Suamiku, jangan khawatir. Lara Santoso tak bisa apa-apakanmu. Dia juga tak berani sentuh keluarga Pratama. Bodoh ya tetap bodoh. Nona Santoso kan putri menteri. Kau menyinggungnya. Dan balasannya pasti akan segera datang. Kalau tak percaya, ayo kita bertaruh. Bertaruh? Asyik, asyik. Kalau kau kembali ke rumahku dengan selamat, aku akan sujud minta maaf padamu. Bagaimana mungkin? Bagus, itu katamu sendiri. Suamiku, kita pergi. Tidak, belum bisa pulang sekarang. Yuni benar. Lara Santoso pasti akan menunggu di jalan pulang kita untuk balas dendam. Kita berdua harus cari tempat yang aman. Ayo! Berhenti. Wow. Ada apa? Pengawal keluarga Santoso. Gerakan Lara Santoso, sangat cepat. Nadira, tunggu di sini. Aku turun lihat dulu. Nadira, Dia memukulku. Bunuh dia. Kejar. Bayu Pratama. Lara Santoso, apa yang kau inginkan? Agar mau lepaskan Nadira? Ikut aku ke kediaman menteri. Sekarang. Mulai sekarang, jangan temui si Dungu itu lagi. Setiap detik kau tunda, si Dungu itu makin bahaya. Baik, aku ikut kau. Tapi kau harus janji padaku. Lepaskan Nadira. Tenang, aku belum akan urusin si Dungu. Nadira, maafkan aku. Tak bisa lagi jaga kamu. Kamu harus hidup dengan baik. Ayo pergi. Suamiku? Suamiku, aku pulang. Dungu, kok sudah pulang? Main petak umpet seru sekali. Si Dungu ini lumayan beruntung. Bisa lolos dari pengawalku. Tapi Kak Bayu sudah janji padaku, ikut ke kediaman menteri. Dungu mau apa? Ku peringatkan. Aku ini Berkali-kali rebut suamiku. Cari mati! dasar Dungu, kau tamat. Kau Pergi! Nadira hari ini agak beda. Tuan, nanti anak durhaka itu pulang. Katakan padanya seperti itu. Mudah. Asal. Paham.
Kok kau bisa kembali? Bagaimana kalau malam sunyi? Kami memang dicegat oleh Laras Santoso, tapi untungnya berhasil lolos. Nadira bahkan menamparnya. Apa? Si bodoh ini pukul Nona Liu lagi? Lalu kenapa kau bawa dia pulang? Kau mau bunuh kita semua. Suruh dia pergi jauh-jauh. Tidak mungkin keluarga Santoso. Di siang bolong. Berani musnahkan keluarga Pratama. Lagi pula aku ini juara baru. Tak ada yang tahu saat tak ada saksi. Nanti juga ada jalan. Intinya, aku takkan pernah tinggalkan Nadira. Kak, Kau kalah, minta maaf. Sambil berlutut. tak kusangka si bodoh ini ingatannya lumayan bagus. Masih ingat taruhan kita. Tapi kau mau aku bersujud minta maaf padamu? Mimpi! Nyonya ini pembawa sial. Tidak baik. Apa? Tuan, apa ini benar? Apakah kalian punya tanggal lahirnya? Aku lihat lagi. Dia ternyata bintang sial penyebab kesepian. Membawa celaka bagi suami. Tidak boleh dibiarkan hidup. Bintang sial penyendiri? Sudah lama kuduga dia pembawa sial. Ternyata benar. Kak, dia bintang kutukan sebatang kara. Bisa membawa sial bagi suami. Kalau kau tak ceraikan dia, dia akan celakakan kau. Omong kosong. Nadira bukan cuma selamatkan aku, tapi juga bantu aku jadi juara baru. Mana mungkin dia bintang kutukan sebatang kara? Semua itu bohong belaka. Juara, saya jamin. Kalau kau tak ceraikan dia, dalam 2 hari kau mati. Keluarga lu juga celaka. Jaminan? Jaminan apa? Lalu, berapa mereka bayarmu? Nyonya, aku tidak mengerti maksudmu. Namun, takdirmu telah ditetapkan untuk hidup sendirian selamanya. Bintang sial penyebab kesepian ini, meskipun pertanda sangat buruk, tapi bintang sial ini tidak memengaruhi dirinya sendiri, melainkan orang di sekitarnya yang menerima pengaruh jahatnya. Perhitunganmu hebat, Tuan. Tapi soal ilmu wajah, aku juga tahu sedikit. Mau kuramal untukmu? Oh, kau juga paham. Tentu saja. Aduh, Tuan. Dari wajahmu, hari ini ada malapetaka berdarah. Tidak mungkin, beraninya kau mengutukku. Kurang ajar, Feng Qingcheng. Cepat minta maaf pada Tuan. Takdirmu kesepian sebatang kara. Bintang kutukan menghantui nasibmu. Hah! Si bodoh ini berani sekali. Berani kau kutuk aku dan ibuku? Tuan, kenapa belum pergi? Malapetaka berdarah itu segera menimpamu. Dasar perempuan kasar. Hari ini kebaikanku akan kutanamkan tuntas. Aku akan selesaikan masalah bintang sial ini untuk kalian. Aku akan selesaikan masalah bintang sial ini untuk kalian. Jangan! Suamiku dia mau pukul aku takut. Sudah kukatakan tadi, kalau tak pergi malapetaka berdarah. Kak, lihatlah. Bahkan ahli ramal pun tak bisa menaklukkannya. Pergi! Cepat usir dia dari keluarga lu. Ibu, kalau Nadira tak boleh masuk, aku pun takkan pulang. Diam. Kalau kau masih bela si bodoh ini, hari ini kuhukum pakai aturan keluarga. Aku tak takut. Suamiku, aku tak akan mempersulitmu. Kalian mau aku pergi, silakan. Suatu hari nanti, kalian akan memohonku kembali. Dan hari itu tak akan lama. Kalau benar suatu hari nanti, keluarga ini kau pimpin. Namaku, Miao Cuihua, akan kutulis terbalik. Kami akan menunggu dan lihat. Kalian akan segera memohonku pulang. Dan hari itu tak akan lama. Nadira! Berdiri! Tinggal di rumah. Lepaskan aku. Sudahlah. Bahkan tanpa cap jempolnya, tanda tangan saja cukup kan? Xiao Er, ini demi kebaikanmu. Nanti kau akan paham. Soal si bodoh itu, biarkan dia mati sendiri. Kalian... Bagaimana kalian bisa begini? General. Paman Darto jangan khawatir. Penyakit lama ini, istirahat sebentar pasti sembuh. General. Belakangan penyakitmu sering kambuh.
Bagaimana kalau kupanggil tabib untuk memeriksamu? Tidak boleh. Kalau negeri musuh tahu, aku punya luka lama. Mereka pasti akan menyerang. Tapi kamu, Jenderal Wijaya bagi negeri Aruna berbakti sepenuh hati. Sungguh mengagumkan. siapa kau? Masuk tanpa izin ke kediaman jenderal adalah kejahatan berat. Paman Darto, tenang dulu. Ini adalah istri sang juara. Oh, si bodoh itu. Paman Darto, jangan bicara sembarangan. Nyonya Mahendra bukan orang bodoh. Nyonya Mahendra, aku tidak salah kan? Jenderal Wijaya, lebih baik perhatikan tubuhmu sendiri. Menurutku, racunmu sudah masuk sumsum tulang. Jika tak segera diobati, mungkin tewas. Jika tak diobati lagi, nyawa bisa terancam. Beraninya kau mengutuk jenderalku. Paman Darto, Nyonya Mahendra adalah tamu istimewaku. Jangan kurang ajar. Nyonya Mahendra ternyata memang bukan bodoh. Oh, bagaimana kau tahu? Bisa pecahkan permainan catur Dewa Perang Phoenix Hijau. Bahkan langsung lihat cedera dalam di tubuhku. Mana mungkin orang bodoh? Nyonya Mahendra adalah orang luar biasa. Apakah ada cara untuk obati cedera dalamku? Bisa sih bisa. Tapi berani kau kuserapi? Kenapa takut? Jenderal, jangan. Paman Darto, tenang. Nyonya Mahendra, mohon bantuannya. Nyonya Feng, kalau terjadi apa-apa pada jenderal, kau kubunuh. Baiklah, Apa? Sudah sembuh? Omong kosong. Paman Darto, aku benar-benar sembuh. Benarkah sudah sembuh? Terima kasih atas budi penyelamat nyawa Nyonya Mahendra. Aku berhutang budi padamu. kalau begitu, mohon Jenderal Wijaya banyak bantu keluarga Pratama. Beritahu Rangga Surya, bisnis kain tahun ini. Serahkan pada keluarga pertama. Ya. Siapa Anda? Tangani aku saja, Bayu Pratama. Jangan libatkan Nadira. Botam matamu, Ketua Balai Angin Hitam. Sadit aku kenal. Apa? Balai Angin Hitam? Suamiku balai angin hitam hebat. Balai Angin Hitam kejam dan bengis. Membunuh tanpa berkedip. Pengaruhnya besar di ibu kota. Katanya punya pelindung kuat di belakang. Aduh, kau cukup kenal Balai Angin Hitam kami ya? Aku peringatkan kalian. Aku adalah juara baru. Kalau kalian berani... Siapapun kau, aku tak peduli. Hari ini, aku hanya mau dia. Aku tak kenal kalian. Aku tak mau ikut. Kebetulan, aku juga tak kenal kau. Tapi ada yang bayar mahal. Untuk nyawamu. Siapa berani lancang begini? Membunuh istri sang juara baru? Ini hukuman mati. Tak bisa kukatakan. Menteri Santoso. Ternyata keluarga Santoso. Dulu mereka buatku gila. Sekarang mau bunuh aku. Saatnya tagih utang mereka. Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Anak muda, lebih baik kau pergi. Cepat minggir! Atau aku bunuh kau juga. Kurang ajar. Hari ini aku akan beri pelajaran. Suamiku, suamiku. Daripada mengkhawatirkannya, lebih baik pikirkan dirimu sendiri. Sialan. Aduh, aku takut sekali. Bahkan orang bodoh berani mengancamku, cari mati, bunuh dia. Siapa berani sentuh dia? Tuan Muda Surya, kenapa kau di sini? Nyonya Mahendra tamu penting keluarga Surya. Aku datang menjemputnya. Orang bodoh ini adalah mitra kerja keluarga Surya. Betul. Kalau kalian sentuh dia, berarti musuh keluarga Surya. Tuan Muda Surya, hal ini sebenarnya tak ada hubungannya denganmu. Kau yakin mau ikut campur? Meski keluarga Surya adalah pedagang pemasok istana, tapi balai angin hitamku juga bukan lemah. Keluarga Surya tak kau takuti. Lalu Jenderal Wijaya takut? Nyonya Mahendra tamu penting Jenderal Wijaya. Apa? Kalau paham, cepat minta maaf pada Nyonya Mahendra. Atau, kalau Jenderal Wijaya murka, pasukannya hancurkan markasmu. Kakak sulungku adalah ketua Balai Angin Hitam. Mana bisa berlutut minta maaf pada seorang bodoh? Bagaimana caramu bicara pada Tuan Muda Surya? Tuan Muda Surya suruh kita minta maaf berlutut. Ya kita minta maaf berlutut. Nyonya Mahendra, maafkan kami. Damar ini buta, tak mengenali orang penting. Pergi! Nyonya Mahendra, juara Pratama Lu.
Boleh tahu nama Nona? Kita cuma kebetulan bertemu. Tak perlu kenalan. Nyonya Mahendra, sudah 5 tahun aku cari Anda. Akhirnya ketemu. Kau kenal aku? Namaku Rangga Surya. 5 tahun lalu Anda menyelamatkanku. Oh, kau rupanya. Kebetulan sekali. Ini bukan kebetulan. Pasti takdir. Tuhan pertemukan kita lagi. Nadira! Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Damar Saputra, kemana mereka? Diusir oleh abang ini. Adikku ada urusan mendadak. Aku yang menjemput kalian. Ayo pergi. Tuan Muda, Nona Sulung sudah pulang. Nyonya menyuruh Anda segera kembali. Sisi, setelah pulang berdagang dari luar negeri, keluarga lu makin kuat. Semakin sukses. Kakak, akhirnya kau pulang. Dengan kau di sini, pasti kita bisa usir si bodoh itu. Sudah kudengar. Karena Jenderal Wijaya, sekarang seluruh keluarga Pratama harus tunduk pada si bodoh itu. Benar juga. Keluarga kita sebentar lagi bermarga Mahendra. Tenang saja, setelah aku kembali, aku tak akan biarkan si bodoh itu menang. Kakak, kau pulang? Kalau aku tak kembali, keluarga Pratama akan jadi milik si bodoh ini. Maksudmu apa, Kak? Shawer, kakakmu pulang dari luar negeri usai berdagang. Dalam hal bisnis, dia sangat lihai. Kolaborasi dengan Jenderal Huo, serahkan saja padanya. Maksudmu apa? Shawer, kakakmu pulang dari luar negeri usai berdagang. Dalam hal bisnis, dia sangat lihai. Kolaborasi dengan Jenderal Huo, serahkan saja padanya. Bu, Jenderal Wijaya sudah bilang hanya mau kerja sama dengan Nadira. Lagi pula, Nadira dan kakak. Siapa pun yang diajak kerja sama, kan sama saja. Beda, si bodoh ini bermarga Mahendra. Dia orang luar. Maksud kakak, Pilih salah satu, kau harus menceraikannya. Atau serahkan kontrak kerjasama dengan Jenderal Wijaya. Aku yang akan urus. mustahil. Bayu Pratama, apa sejak jadi juara, kau tak lagi menganggapku sebagai kakak? Kau bahkan tak mau dengar kata-kataku. Bukan begitu, Kak. Kalau kakak rasa Nadira tak bisa mengerjakan, aku bisa ajari dia. Kau ajar dia? Dengan apa kau ajar? Sejak kecil kau memang kutu buku. Kau paham berdagang? Tak paham, aku bisa ajar. Baik. Kau mau belajar ya? Kebetulan, ada masalah di gudang luar kota. Kalau tak diselesaikan, bisa ganggu pembukaan toko kain. Jika kau bisa selesaikan masalah ini, aku tak akan bahas lagi. Bagaimana? Ada masalah apa di gudang? Pergi saja, nanti kau tahu. Tapi jika urusan ini saja kau tak sanggup selesaikan, maka keluarga Pratama mustahil diserahkan pada kalian. Aku akan bantu suamiku. Ini katamu sendiri. Kami akan lihat nanti. Mari kita lihat. Kakak, kalian mau apa? Kain ini harus kami kirim ke kota untuk dijual saat pembukaan. Bukankah sudah kukatakan? 1002 emas, kurang sedikit pun tidak boleh. Atau kalian jangan harap bisa buka usaha. Ini... Tuan Muda, akhirnya kau datang. Ada apa? Akhirnya ada yang berwenang. Gua udah nggak sabar. Kalian siapa? Apa? Oh, jadi ini masalah. Yang kakak maksud, sekitar 41 miliar rupiah? Kenapa tak langsung rampok saja? Kan emang mau rampok. Nggak bayar pun nggak apa-apa. Barang di gudang ini, jangan harap lu dapet. Gua bakar habis. Mau buka usaha gimana? Berani-beraninya? Tuan Muda kami adalah juara. Cepat pergi kalau tahu diri. Oh, pejabat ternyata. Gua ubah pikiran. 3.000 tahil emas. 1 tahil pun jangan kurang. Apa? Pergi! Wah, kuasanya gede banget. Gua takut nih. Berani suruh gua pergi? Mau mati loh. Jangan ganggu suamiku. Dari dulu dengar istri juara itu idiot. Ternyata beneran. Memang bodoh. Tapi cantik ya. Saudara-saudara, kita belum pernah main sama orang idiot kan? Betul. Nah, hari ini kita coba. Betul. Nah, hari ini kita coba. Hentikan! Kalau tak pergi, aku akan pukuli sampai cacat. Dasar idiot, berani mukul gua? Sekarang gua panggil ketua. Bakar semua gudang kalian. Cepat panggil ketua, bawa banyak orang. Iya. Cepat laporkan ke pihak berwenang. Kalian nggak bisa pergi. Tunggu ketua kami. Gua kasih tahu lu, bayaran tamparan ini mahal. Siapa? Berani pukul gua?
Ketua, ini idiotnya. Gua bawa dia, biar pada main bareng. Ketua, lu salah pukul. Harusnya pukul. Bangsat! Kalau gua lihat lagi, kau tak hormat Nyonya Mahendra, gua bunuh kau! Cepat minta maaf pada Nyonya Mahendra. Masih diam? Ngapain masih diam? Nyonya Feng, mata gua buta. Maaf. Nyonya Mahendra, kami beneran nggak tahu. Ini gudang Anda. Saya janji, nggak akan ada lagi. Gini aja, lihat nih gudang ini. Cuma satu karyawan. Kayaknya nggak bakal cukup. Aku tinggalin mereka semua. Bisa juga jaga gudang. Dengar ya, sekitar sini banyak bandit. Kalau ada kami, pasti aman total. Baiklah, mereka mau main di sini. Main rumah-rumahan. Asyik. Bagaimana? Pasti mereka sudah dihajar. Bandit-bandit itu kan? Tidak. Gerombolan bandit itu semua ditaklukkan si bodoh. Malah rela jaga gudang. Tidak mungkin. Itu kan orang Balai Angin Hitam. Kakak, kalau toko kain di kota buka sukses dan kerjasama dengan Arga Wijaya berjalan lancar, keluarga kita akan bermarga Mahendra. Toko kain baru buka 2 hari lagi. Nanti akan kubuat si bodoh itu. Kehilangan muka. Ayah dengar toko kain Nyonya Mahendra. Segera buka. Aku mau beri katak emas rezeki ini sebagai hadiah pembukaan. Tidak. Terlalu pelit. Nyonya Mahendra adalah penyelamat nyawaku. Begini saja. Ambil lukisan sulam pemandangan kuno. Koleksiku, kirimkan. Ayah, itu lukisan favorit ayah. Bukankah hadiahnya terlalu mahal? Lukisan sulam pemandangan melambangkan keberuntungan besar. Sebagai hadiah selamat, cocok. Banyak tamu hari ini. Selamat. Bagus. Selamat ya. Para hadirin, hari ini toko kain keluarga kami resmi dibuka. Mohon bantuannya. Bagus. Ibu, walau ini pembukaan toko kain keluarga kita sendiri, aku juga harus kasih hadiah. Yuni Pratama. Ini patung pembawa rezeki yang kudapat saat di luar negeri. Harganya sekitar 41 miliar rupiah. Seperti diketahui, patung pembawa rezeki adalah hewan pembawa keberuntungan, melambangkan datangnya rezeki. Kuhadiahkan ini untuk ditaruh di toko kain sebagai ucapan selamat agar bisnis kita makin maju. Bagus. Sisi baik sekali. Ke depan toko kain ini akan bergantung padamu. Akan kulakukan. Hari pembukaan yang baik. Hadiah kalian mana? Tangan kosong. Jangan-jangan tak ada persiapan? Nadira, tak kusangka kau bukan cuma idiot, tapi juga orang tak tahu balas budi. Keluarga Pratama sia-sia memeliharamu bertahun-tahun. Yuni, diam. Aku cuma bilang fakta. Lanjut bicara, kamu keluar. Aku keluar. Kenapa aku harus pergi? Ini tokoku. Kenapa aku harus kasih hadiah? Mereka yang harus kasih. Nadira benar. Si bodoh ini pikirannya cukup runtut. Tahu juga minta orang kasih hadiah. Tapi selain kita sendiri, siapa yang kasih hadiah ke idiot, pasti bakal hilang. Nggak balik lagi. Bodoh! Kau pikir beneran Jenderal Wijaya dan keluarga Surya bakal kasih hadiah? Mereka cuma iseng saja. Kalau udah bosan, langsung tendang kau. Untungnya mereka ambil semua. Betul. Si idiot ini berani kerjasama dengan orang tanpa sadar diri. Mereka tak berani tendang aku. Selain mereka, ada yang kasih hadiah padaku. Oh ya? Kalau begitu kau taruhan. Kalau ada orang lain datang kasih hadiah, langsung ku berlutut minta maaf. Kalau enggak, kau minggir dari keluarga Pratama. Jangan balik lagi. Berani? Nadira, jangan setuju. Kak Nadira itu seperti anak kecil. Kakak agak keterlaluan. Aku keterlaluan? Adik bodoh? Ini demi kebaikanmu. Aku tak butuh. Aku berani. Aku dulu bertaruh dengannya. Aku menang darinya. Baik, sepakat. Bodoh! Hari ini pasti kusir kau dari keluarga Pratama. Damar Saputra dari Balai Angin Hitam menghadiahkan sekitar 410 miliar rupiah. Ucapkan selamat pada toko kain keluarga Pratama. Semoga rezeki mengalir deras. Ini Damar Saputra yang ternama buruk. Kenapa datang ke sini? Katanya dulu keluarga Pratama nolak bayar, akhirnya malah nahan. Orang Balai Angin Hitam. Damar Saputra pasti balas dendam. Pasti balas dendam. Barusan, kamu yang bilang mau usir Nyonya Mahendra? Apa pendengaranku salah?
Damar memanggil si bodoh itu, Nyonya Mahendra. Yanlong, kau mau apa? Hari ini toko kain Nyonya Mahendra buka, ya pasti gua datang bawa hadiah. Belum jawab pertanyaan gua. Barusan kamu yang bilang mau usir Nyonya Mahendra? Terus kenapa? Toko kain ini milik keluarga Pratama. Mau kusir ya kusir. Keluarga Pratama? Bukan punya Nyonya Mahendra. Benar milik keluarga Pratama. Kalau gitu, gua nggak perlu ada di sini. Ayo pergi. Maksudmu? Bukannya kau datang untuk ucapan selamat? Gua datang buat ucapan selamat. Toko kain Nyonya Mahendra buka, bukan buat keluarga Pratama lo. Nyonya Mahendra, ada kesulitan apa ya? Saya Damar Saputra bisa bantu. Salah paham. Toko kain ini milik Cinceng. Untung kalian pinter. Kau kalah. Cepat! Tuan Surya datang memberi ucapan selamat. Keluarga Surya, coba tebak Tuan Surya. Datang untuk siapa? Pasti keluarga Pratama. Tidak! Dia menuju si bodoh itu. Pergi ke sana. Nyonya Mahendra. Ini hadiah pembukaan dari keluarga Surya. Silakan diterima. Hadiah. Ini lukisan sulam pemandangan kuno. Apa? Wah, Tuan Muda Surya royal banget. Kau tadi kalah. Berlutut dan minta maaf. Kakak ipar, kakak cuma bercanda denganmu. Jangan terlalu serius. Kalah harus terima. Dia harus minta maaf padaku. Cepat! Bodoh! Jangan makin menjadi. Mau ngeles ya? Nona Pratama, kalau berani main, harus berani kalah. Cinceng, biar aku minta maaf. Untuk Sisi. Aku tidak. Aku mau dia minta maaf padaku. Tadi saat kakak memaksa Nadira, kenapa tak membela? Sekarang kakak kalah taruhan, seharusnya dihukum, kan? Betul, Nadira? Cepat minta maaf ke Nyonya Mahendra sambil berlutut. Perlu gua bantu? Tidak. Tidak usah. Aku sendiri. Hore! Maaf, Hore! Nadira Mahendra, jangan sombong. Ini belum selesai. Masih berani ancam Nyonya Mahendra? Cari mati. Baik, kalau kau mau main, aku akan temanimu sampai akhir. Nyonya Halim, aku tekankan lagi. Baik Jenderal Wijaya maupun keluarga Surya hanya bekerja sama dengan Nyonya Mahendra. Kalau kalian berani merebut tokonya, jangan salahkan aku. Balai Angin Hitam juga ikutan. Ini semua salah paham. Kami dan Cinceng satu keluarga. Masa ia mengganggunya? Tenang saja, kami pasti bantu Cinceng. Kelola toko kain. Tak akan mengecewakan. Ibu, bicara apa sih? Bukannya kita tadinya bilang mau... Diam! Upacara pembukaan hari ini sudah selesai. Di sini ada shower dan Cinceng saja cukup. Kau pulang sekarang. Aku... Cepat pulang. Jangan berdiri di depan pintu. Ayo masuk lihat-lihat. Ayo! Nona Pratama. Tadi cukup memalukan. Rasa malu sekali ya. Aku ada cara atasi Nadira Mahendra. Kalau tertarik, naiklah kita bicara. Kau Putri Menteri Lara Santoso. Ayo lihat semuanya. Pemilik toko kain ini, pedagang licik tak bermoral. Buat cari uang, segala cara ditempuh. Tak peduli nasib pelanggan. Lihatlah. Nanti jangan sampai beli kain mereka. Mereka berdua, pemilik toko kain ini, semuanya harus bela aku. Nona, kenapa begini? Berani kau bicara. Aku jadi begini karena beli kainmu untuk bikin baju. Sampai berubah. Jadi rupa buruk sekali ini. Pedagang berhati hitam. Pedagang berhati hitam tak bermoral. Pedagang berhati hitam. Mustahil. Kain di toko kain keluarga kami. Semua aku periksa sendiri. Pasti tak mungkin ada masalah. Kenyataan sudah jelas. Masih mau membantah? Ada apa? Terjadi apa? Ibu Miau, datangnya pas sekali. Lihat, kain dari toko kalian. Membuatku jadi begini. Cinceng shower. Ini bagaimana? Begini caranya kalian mengelola toko kain? Cuma cari uang kotor. Kelakuan kalian bisa celakakan keluarga Pratama. Tak mungkin.
Kak ini pasti tak akan ada masalah. Di sini pasti ada kesalahpahaman. Maksudmu apa? Jangan-jangan kau bilang, aku yang menjebak kalian? Begini, aku atur orang antar kamu ke balai pengobatan dulu. Masalah kain ini pasti akan kuberi penjelasan. Rumah sakit akan kudatangi. Tapi sebelumnya, kalian harus beri penjelasan. Kamu? Atau takkan kubiarkan. Balai pengobatan. Suami. Dia mau main dengan kita? Permainan menyembuhkan ini. Aku mau main, aku mau main. Kau mau apa? Tentu menyembuhkan. Dasar bodoh. Mau diobati apa? Nadira, ini bukan waktu main. Setelah urusan ini selesai, kita main lagi, ya? Dengar kata-kataku. Tidak, aku mau main dengannya sekarang. Aduh, lepas. Aku mau mengobatimu. Kenapa kamu memudar? Apa yang terjadi? Apa? Belum selesai diobati. Adik, cepatlah urusi si bodoh itu. Kalau ini cuma salah paham, segera biarkan dia pergi. Jangan memperbesar masalah. Ini buruk untuk reputasi toko kain. Kakak, aku tak anggap ini kesalahpahaman. Dia sudah bilang ini salah paham. Kamu? Jelas-jelas ada yang menuduh aku dan Nadira. Katakan. Aku tak tahu maksudmu. Tidak mau bicara? Aku bawa kau ke kantor pemerintahan. Tak perlu begitu. Minta maaf saja padanya. Minta maaf padaku. Maaf. Rame sekali. Ada apa? Tak apa, cuma salah paham. Sudah selesai. Belum selesai. Dia menjebak kita. Suami marah. Akan bawa dia ke kantor pemerintahan. Nyonya Mahendra, biar aku yang urus. Masih tidak mau mengaku? Atau mau rasakan cara keluarga Surya? Jangan. Aku bilang, dia yang suruh aku. Kamu? Lu ngaco, bukan aku. Nona Lu, maksudmu apa? Kau mau khianat? Baik, kau yang maksa. Ini bayarannya. Setelah selesai, akan ada uang lagi. Nyonya Halim, bagaimana menurutmu? Sisi, keluarga Pratama tak butuh bantuanmu. Tinggal di luar negeri dulu, untuk sementara. Apa? Semua gara-gara lu. Lu yang rusakin rencana gua. Gua lawan lu. Semua gara-gara lu. Lu yang celakain gua. Gua lawan lu. Penjahat besar. Jangan ganggu abang. Dia melindungiku. Si bodoh, gua sumpah. Kalau gua nggak bunuh lu, gua bukan manusia. Sentuh Nyonya Mahendra, kau akan lebih baik mati. Kakak, untuk apa kau begini? Kita kan satu keluarga. Tidak. Mulai hari ini, kita bukan satu keluarga lagi. Kak, Diam. Jangan asal bicara. Aku tak asal bicara. Mulai sekarang aku bagian keluarga Santoso. Ibu, aku sarankan lebih baik kerjasama dengan keluarga Santoso. Kalau tidak, si bodoh ini akan menyeret keluarga Pratama. Dan kalian juga, jangan senang dulu. Toko kain ini sebentar lagi bakal bangkrut. apa maksudmu? Sumber daya dagang kalian sudah aku jual ke Nona Santoso. Dengan status Nona Santoso, sekarang sudah... Tuan Pratama, surat untukmu. Nyonya Halim, Juara Pratama, ada apa? Pemasok keluarga Pratama dan distributor mereka. Semuanya mau batalkan kerjasama dengan keluarga Pratama. Hahaha. Coba pikir, kalau tak bisa sediakan kain untuk Jenderal Wijaya, apa dia marah ke kalian? kau mau menghancurkan keluarga kita. Kak, kau benar-benar tak waras. Urus saja sendiri. Hahaha. Bayu, harus bagaimana sekarang? Bagaimana kalau minta Nadira temui Jenderal Wijaya? Lagi pula, Cari Jenderal Wijaya pun percuma. Nona Santoso, apa maksudmu? Jenderal Wijaya butuh kain ini untuk seragam musim dingin pasukan. Kalian gagal sediakan kain, bisa mengakibatkan jutaan prajurit kedinginan. Kekuatan tempur pun turun. Jika karena ini, negeri Aruna kehilangan wilayah, Jenderal Wijaya tak bisa lindungi kalian. Tak perlu terlalu khawatir. Masih ada jalan keluar. Apa caranya? Aku sejak dulu sangat menyukai Kak Bayu. Asal dia ceraikan si idiot ini. Dan menikah masuk keluarga Santoso, semua bisa dibicarakan. Mimpi! Bayu Pratama, berkali-kali ku beri kau kesempatan. Jangan kau tak tahu diri. Pergi, pergi, pergi. Dasar idiot! Ini suamiku. Jangan merebut. Malas berdebat dengan idiot sepertimu. Bayu Pratama, pikirkan baik-baik. Wah, Putri Menteri, juga tak tahu malu? Sudah ditolak? Masih mau memaksa? Tuan Surya, lebih baik jangan ikut campur. Aku ikut campur. Mau apa kau? Meski keluarga Santoso berkuasa, tapi dalam bisnis, keluarga Surya tak kalah. Hanya kain, keluarga Surya punya banyak. Tenang, Nyonya Mahendra.
Kainnya serahkan padaku. Kalau begitu terima kasih atas bantuan Tuan Surya. Tuan Surya, ini hanya keinginanmu sendiri. Bisa wakili keluarga Surya? Tentu saja, ayah berpesan sebelum aku datang. Keluarga Surya akan membantu Nyonya Mahendra tanpa syarat. Kalau begitu, keluarga Surya bersikeras musuhi keluarga Santoso? Jika kau terus memusuhi Nyonya Mahendra, maka itu berarti, demi Nyonya Mahendra, aku rela berkorban. Bagus, kan sangat bagus. Semoga kalian sanggup hadapi amarah keluarga Santoso. Budimu, Tuan Surya, akan kuingat selalu. Juara pertama, jangan berlebihan. Sebenarnya aku datang hari ini, ingin mengundang Nyonya Mahendra untuk berkunjung ke keluarga kami. Nadira, keluarga Surya membantu kita. Setelah kau sampai di sana, kau harus patuh, ya? Mengerti? Mengerti. Pergi main. Ayah, Nyonya Mahendra sudah datang. Nyonya Mahendra, Anda terlihat waras. Mengapa pura-pura bodoh? Jangan salah paham. Dengar dari Jenderal Wijaya, saya hanya penasaran, tak mau bilang, tak apa. Tak tahu hari ini. Kepala keluarga Surya memanggilku ke sini. Ada urusan apa? Orang yang kamu minta aku cari. Ada, Ketemu. tapi belum ketemu. Tapi aku tahu. Orang terakhir yang kontaknya, Gimana? Fajar Gunawan. Aku belum temukan dia, tapi aku tahu. Orang terakhir yang kontaknya adalah Menteri Perang. Menteri Perang. Bima Kusuma. Benar, kediaman Menteri Perang besok akan adakan pesta ulang tahun. Mau aku carikan undangan? Bagus. Kalau begitu mohon bantuannya. Ayah, aku ingin menemani Nyonya Mahendra. Nyonya Mahendra, waktunya belum tiba. Bagaimana kalau... Nadira Mahendra. Kenapa kau di sini? Si bodoh, kau benar-benar seperti hantu. Di mana-mana ketemu, katakan. Masuk diam-diam ya. Jaga mulutmu. Aku yang bawa Nyonya Mahendra masuk. Tuan Surya, bukankah sudah kukatakan? Semoga kau sanggup hadapi amarah keluarga Santoso. Kenapa? Kau mau bunuh aku di sini? Memang ada niat seperti itu. Ini bukan rumah keluarga Santoso. Aku tak percaya kau bisa berbuat apa-apa. Oh, lupa memberitahu kalian. Aku dengan putra Menteri Kusuma, Nara Kusuma, sangat akrab. Laras. Rupanya kau di sini. Kupikir kau tak datang. Kedua orang ini temanmu, Tuan Kusuma, mereka bukan teman Nona Santoso. lalu mereka, Mereka adalah musuhku. kalian berdua, segera minggir dari sini. Tunggu, karena mereka datang sendiri ke perangkap hari ini, aku akan perlahan-lahan menemani mereka bermain. Main-main. Hore, hore! Aku juga mau main. Tuan Kusuma, hari ini adalah ulang tahun ayahmu. Kau yakin mau memperbesar masalah? Kau mengancamku? Tempat ini terlalu ramai. Tidak nyaman. Berani tidak kalian pindah tempat untuk bicara? Hore, hore! Aku mau main. Kalau kalian tak takut mati, ikutlah aku. Tempatnya cukup bagus. Harusnya. Tak ada yang tahu, kan? Idiot, kau ngomong apa? Cepat berlutut dan minta maaf pada Laras. Tunggu dulu. Aku masih harus ucapkan selamat pada ayah. Oh. Kalian harus minta maaf pada kami. Hore, hore! Mulai. Bodoh! Aku suruh kau minta maaf pada Laras. Dengar tidak? Suruh kamu minta maaf padaku. Cepat! Kau... Tuan Kusuma, Nadira Mahendra memang bodoh. Tapi parasnya cantik. Tak ada niat, Sebenarnya, saat pertama lihat, aku sudah punya niat. biarkan aku bantu kau. Tak usah. Biarkan aku. Siapa berani sentuh Nyonya Mahendra? Aku lawan habis-habisan. Oh, kau mau... jadi pahlawan selamatkan wanita cantik? Jangan asal bicara. Aku cuma... Ah, santai. Nanti setelah aku selesai main, akan kuberikan padamu. Berani! Pengawal. Tangkap dia. Aku lihat siapa yang berani. Kalau berani sentuh Nyonya Mahendra, aku lawan mati-matian. Akan kulihat apa kau punya kemampuan itu. Serang. Hentikan. Ayah.
Kenapa ayah datang? Kalau aku tak datang, kediaman menteri sudah hancur. Mereka memang sedang buat masalah. Aku coba halangi. Pergi! Nona Liu, menindas orang dengan kekuasaanmu bisa berbalik mencelakakanmu. Keponakanku, aku ingin bicara dengannya sendirian. Bawahan Fajar Gunawan, hormat pada Dewa Perang Phoenix Hijau. Bawahan Chen Fong, hormat Dewa Perang Qing Fong. Bangun! Terima kasih, Paduka. Dengar dari Chen Fong, Dewa Perang Phoenix Hijau datang ke rumahku. Awalnya tak percaya. Ternyata benar. Menteri Kusuma, Fajar Gunawan, kenapa kau di sini? General, sejak Paduka menghilang 5 tahun lalu, pasukan Qing Feng terus ditindas. Para saudara tercerai-berai, Menteri Sun mengetahui saya adalah kepercayaan dekat Paduka, baru menerima saya. Menteri Kusuma, kenapa Anda menampungnya? Jangan salah sangka, Paduka. Paduka berjuang untuk negara, sangat dikagumi. 5 tahun lalu, saat ku dengar pasukan Phoenix Hijau bubar, hatiku tak tega. Karena itu, Paduka, selama 5 tahun ini, Menteri Sun selalu memperlakukan saya baik dan terus membantu mencari kabar Paduka. Kau baik sekali. bisa mengabdi pada Dewa Perang Phoenix Hijau adalah kehormatanku. Ini, Menteri Kusuma, langsung saja katakan. Paduka Dewa Perang, mengapa Paduka hilang selama 5 tahun? 5 tahun lalu, aku diracuni keluarga Santoso, hingga jadi bodoh. Tapi untungnya, aku menikah masuk keluarga Pratama. Sekarang, aku sudah pulih. Tidak masuk akal. Keluarga Liu ini sungguh lancang. Saya akan habisi mereka sekarang. Tunggu, kalau kau langsung ke keluarga Liu, sama saja mencari mati. Lalu bagaimana? Bahkan mati sekalipun, saya akan buat dia bayar. Fajar, tenang dulu. Dendam ini pasti kubalas. Tapi bukan sekarang. Paduka benar. Berdasarkan penyelidikanku, keluarga Liu hanya pion belaka. Siapa yang menyuruhmu? Menurut penyelidikanku, masalah ini berkaitan dengan Perdana Menteri sekarang. Dan di belakangnya, Menteri Sun, jangan bicara hanya setengah-setengah. Bukan Menteri Kusuma tak mau bicara. Tapi dia tak berani. Apa yang takut diucapkan? Katakan saya bunuh dia. Karena orang di belakangnya mungkin terkait istana. Benar kan, Menteri Kusuma? Tuan sangat jeli. Tapi itu cuman tebak angka. Jangan dianggap serius. Bagaimana mungkin istana Paduka berjasa besar bagi Dacian? Orang-orang istana mungkin melawan Paduka? Fajar Gunawan, kau terlalu naif. Prestasi Dewa Perang terlalu besar, mungkin menghalangi jalan orang lain. Masalah ini, entah terkait keluarga kerajaan atau tidak, yang pasti berhubungan dengan Perdana Menteri. Menteri Kusuma, kenapa tidak serahkan aku saja? Dengan begitu Anda bisa naik pangkat dengan cepat. Tuan, apakah Tuan sedang mengujiku? Aku bisa bersumpah seumur hidup ini akan setia mengikuti Tuan. Tuan, sekarang kita harus bagaimana? Apakah perlu terus menyelidiki? Kenapa tidak diselidiki? Saya peduli dia terkait dengan istana atau tidak. Berani meracuni Paduka. Saya tak akan biarkan dia lolos. Ingin tahu apakah hal ini terkait keluarga kerajaan? Sebenarnya mudah. Bukankah beberapa hari lagi ada jamuan 100 pejabat? Saat itu aku akan buat semua. Makhluk licik muncul. Nyonya Mahendra, keluarga Kusuma tak menyulitkanmu, kan? Tidak. Jangan-jangan Nyonya Mahendra kenal lama dengan Menteri Kusuma? Kalau tidak, Nadira, Suamiku, kau di sini? Bukankah kau pergi bekerja? urusanku sudah selesai. Sekarang aku jemput pulang. Suamiku, kau baik sekali. Nyonya Mahendra, karena juara Pratama menjemputmu, maka aku permisi dulu. Terima kasih Tuan Muda Surya, sudah jaga istriku. Terima kasih. Tidakkah kau merasa Tuan Muda Surya agak aneh? Tidak ada yang aneh. Tak bisa jelaskan. Tapi aku bisa lihat, dia baik padamu. Jangan-jangan kau padanya... Oh, suamiku. Aku tahu. Kau cemburu. Tidak, aku tak cemburu. Belum cemburu? Aku sudah mencium bau asamnya. Jangan asal bicara. Kalau masih ngomong sembarangan, kugelitik.
Sayang, aku tahu kau sedang cemburu. Tapi Rangga Surya, calon kepala keluarga Surya, mana mungkin dia suka sama orang bodoh sepertiku? Nadira, kau bukan bodoh. Dialah yang tak layak untukmu. Benar kok. Tentu saja. Kurasa 2 hari ini, kau agak berbeda. Beda apa? Sayang, kau suka aku yang sekarang? Atau aku yang dulu? Asalkan itu dirimu, aku suka. Ya Haj. Sayang datang jemput aku pulang. Aku mau pulang makan. Banyak-banyak makanan enak. Hati-hati di jalan. Pulang bersama. Nona Santoso, katamu Menteri Kusuma dekat dengan idiot itu? Sampai-sampai mengusirmu? Apa hubungannya? Menteri Kusuma mungkin tahu si bodoh itu dekat dengan Arga Wijaya. Makanya dia sopan padanya. Nona Santoso punya cara? Dulu aku selalu menahan diri. Karena Perdana Menteri tidak ada di ibu kota. Sekarang dia hampir kembali. Kau kira aku masih takut pada Arga Wijaya? Keluarga Santoso dekat dengan Perdana Menteri. Itu bagus sekali. Nona Santoso, bukankah kau suka adikku? Tenang, aku akan usahakan agar kau dapatkan dia. Bu, aku tahu. Kakakku yang terhebat. Bagus, Bayu. Bisnis keluarga kita sudah mulai membaik. Ini semua berkat Nadira. Kalau bukan karena dia, Dia seorang juara bergengsi. Bisa-bisanya butuh bantuan orang bodoh. Kalau tersiar kabar, tidak takut ditertawakan? Nona Santoso, kenapa kau datang lagi? Kau kira aku mau datang? katakan, untuk apa kau datang lagi? Kau dan Nadira Mahendra. Bukannya sangat mesra? Hari ini aku datang untuk memisahkan kalian. Lupakan saja niatmu itu. Ku beritahu. Jangan bicara terlalu cepat. Kau tahu siapa yang menyuruhku datang? Siapa? Perdana Menteri. Beliau melihat kami cocok dan saling suka. Sengaja ingin menjodohkan kami. Beliau juga bilang, kalau kau tidak setuju, dia akan sangat tidak senang. Karena ini pertama kalinya dia jadi mak comblang. Tidak mau ditolak dan malu. Kalau kau tidak setuju, apa yang akan mereka lakukan? Aku tak bisa cegah. Kau mengancamku? Bisa dibilang, jadi apa kau setuju menceraikan Nadira Mahendra? Dan menikah masuk keluarga Santoso? Jadi apa kau setuju menceraikan Nadira Mahendra? Dan menikah masuk keluarga Santoso? Baik, ku terima. Tapi kau harus jamin, tak akan celakai Nadira. Santai saja. Aku tak menganggap si idiot itu berarti. Cari si idiot itu bawa ke sini. Suruh dicap jempol di surat cerai. Kamu lagi orang jahat. Mengganggu sayang lagi. Idiot, suamimu tak mau kamu lagi. Tidak mungkin. Aku... Nadira, mari kita cerai damai. Aku sudah tanda tangani. Aku tidak percaya, sayang. Kau pasti lagi main game denganku, kan? Tidak seru. Game ini sama sekali tidak seru. Cukup. Nadira Mahendra, kau tanda tangan atau tidak? Kita sudah selesai. Sayang, kau pasti bohong padaku, kan? Kau bohong padaku. Jangan sentuh aku. Pergi kau. Pergi. Dengar tidak, idiot? Kakak Bayu suruh kamu pergi. Meski kau bodoh, kau pernah selamatkan nyawaku. Karena itu ku nikahimu. Akan kulindungi seumur hidup. Nadira, maafkan aku. Kakak Bayu sudah bertindak benar. Besok kita langsung adakan jamuan pertunangan. Nyonya Pratama. Masalahmu dengan Dora Pratama, aku tak akan bahas lagi. Tapi kau juga tak boleh terus minum begini. Tidak baik untuk kesehatan. Ayo, aku hantar kau istirahat. Jangan pedulikan aku. Tapi
Wah, cantiknya. Mau ditemani minum, Nona? Wah, keras juga ya. Aku suka tipe seperti kamu. Mau mati? Berhenti. Kalian cari mati? Hei, mau pahlawanin si cantik. Pergi sana kalau tahu diri. Kalau tidak, Kalau tidak, bagaimana? mati. Dia sepertinya Tuan Muda Sulung Surya. Apa? Tuan Muda Surya? Kami buta, tidak mengenali Tuan. Ampuni nyawa kami. Nyonya Mahendra, kalau masih belum puas, bisa kusuruh mereka berdiri di sini untuk kuli. Iya, Pergi! iya. Nyonya Mahendra, amarahmu sudah kau luapkan. Kau cuma bercerai damai dengan Juara Pratama. Kalau tak keberatan, aku mau menikahimu. Nyonya Mahendra, amarahmu sudah terlampiaskan. Kau cuma bercerai damai dengan Juara Pratama. Kalau tak keberatan, aku mau menikahimu. Tuan Muda Surya, kau kan calon kepala pedagang resmi Istana Negeri Aruna? Keluarga Surya. Mana mungkin tertarik pada orang bodoh sepertiku? Nyonya Mahendra, walau aku tak tahu kenapa kau selalu berpura-pura bodoh, keadaanku sekarang tak lebih baik dari Anda. Mengapa? Paduka Perdana Menteri ingin ku jadi menantunya? Perdana Menteri mengincar keluarga Surya? Lepaskan. Ini perampokan. Akan kuseret kalian ke pengadilan. Suara ini kok mirip sekali. Saudara, sepertinya kau mabuk. Tadi bilangnya pinjam. Kenapa bilang merampas? Tak kuminta kau langsung ambil. Ini bukan rampok. Lalu apa? Wah, ternyata belum mabuk total. Karena kau mau laporkan kami, jangan salahkan kami. Cepat rampas, lalu pergi. Kamu, Lain kali mati. Benarkah itu kau, Nadira? Lara Santoso menempel pada Perdana Menteri sekarang. Dia ancam nyawamu untuk memaksaku menceraikanmu. Aku terpaksa. Keluarga Santoso dan Perdana Menteri. Nyonya Mahendra, kalian baik-baik saja? Aku antar suamiku pulang dulu. Awalnya kukira masih ada kesempatan bagiku. Tapi sekarang tampaknya Kakak, semangat ya. Benar. Hari ini kan hari pertunanganmu dengan Nona Santoso. Kalau kau, Apa sayang? Mau bertunangan dengan Lara Santoso? Sayang. Nadira, kenapa kau ke sini? idiot, kau masuk dari mana? Cepat keluar dari sini. Sayang, mereka bilang hari ini kau akan bertunangan dengan Lara Santoso. Nadira, kalau kau berani panggil lagi, awas ku hajar kau. Kau sudah diceraikan kakakku. Idiot, adikku dan Nona Santoso. Hari ini memang akan bertunangan di Taman Seribu Bunga. Kini keluarga Santoso dekat dengan Perdana Menteri. Asal adikku menikah masuk keluarga Santoso, masa depan cerah. Orang bodoh ini jadi beban keluarga kita. Sudah 5 tahun. Ibu, kalau masih perlakukan Nadira begini, aku pergi sekarang. Kau Hanya seorang Perdana Menteri? Sampai-sampai kalian semua berebut mendekat? Siapa berani lancang? Menghina Perdana Menteri? Nona Santoso, Anda datang. Kenapa lagi kau si idiot ini? Kakak Bayu, jangan-jangan kau? Nona Santoso, kau salah paham. Idiot ini yang datang tanpa diundang. Akan kusuruh orang usir dia. Tak usah buru-buru, karena dia sudah datang. Aku kasih tahu, kabar baik, idiot. Ayahku sudah mengatur segalanya. Asal kakak Bayu menikah masuk keluarga Santoso. Dalam waktu dekat, dia pasti naik pangkat. benarkah? Tentu saja, asal kakak Bayu nurut baik-baik. Ayahku akan umumkan di jamuan 100 pejabat di depan semua orang. Sayangnya si idiot seperti kamu takkan bisa melihatnya. Tidak ada yang disesali. Karena aku juga akan hadir di jamuan 100 pejabat. Tidak ada yang disesali. Karena aku juga akan ikut jamuan 100 pejabat. Idiot! Jangan-jangan kau sedang mimpi di siang bolong? Ikut jamuan 100 pejabat. Harus pejabat sendiri. Atau punya undangan. Mana mungkin si idiot bisa hadir? Siapa bilang aku tidak punya undangan? Lihat sayang. Undangan? Dari mana undangan ini? Oh, orang lain yang kasih. Kau bohong! Siapa yang akan diundang jamuan 100 pejabat? Pada seorang idiot? Kau kira orang lain juga idiot? Sepertimu? Ini bukan dari Jenderal Wijaya kan? Bukan. Kalau bukan Jenderal Wijaya yang kasih, undangan ini pasti palsu. Sayang, percayalah padaku. Undangan ini asli. Nadira, aku percaya padamu. Bayu, kau sebagai juara.
Seharusnya tahu akibat memasukkan kau mencuri. Undangan jamuan 100 pejabat, Boleh tanya Nona Santoso, apa akibatnya? 9 garis keluarga akan dihukum. Nadira, undangan ini jangan-jangan benar kau yang curi? Sudah pasti. Dia yang mencurinya. Tidak mungkin. Kau tahu sifat Nadira. Pasti bukan curi undangan. Entah itu curian atau palsu, demi keamanan keluarga. Segera usir orang bodoh ini. Keluarkan. Entah itu curian atau palsu, demi keamanan keluarga. Segera usir orang bodoh ini. Usir dia! Bayu, kuperingatkan, kalau kau berani lagi bela si idiot ini, besok aku akan laporkan ke kantor pemerintahan. Akan kukatakan pada mereka, dia mencuri undangan jamuan 100 pejabat. Nanti, lihat saja apakah mereka percaya padaku, atau percaya pada perkataan seorang idiot. Kau janji padaku, tak akan sakiti Nadira. Kalau kau lukai dia, aku akan seret kau ikut celaka. Kak Bayu, di Taman Seribu Bunga, semuanya sudah kusiapkan. Ayo kita berangkat sekarang. Bayu. Hormat Paduka Dewa Perang. Paduka, harus saya perang untuk hentikan kereta itu? Rebut kembali juara lu. Tidak usah. Kalian mau apa? Paduka, saya sudah hubungi semua bawahan lama Paduka. Mereka tunggu perintah Paduka. Ini lencana Dewa Perang Paduka dan lencana Markis Jengguo. Dulu Paduka tak biasa membawa benda-benda ini. Sejak Paduka hilang 5 tahun lalu, saya simpan untuk Paduka. Menunggu hari Paduka kembali. Aku ada urusan mendesak. Harus ke Taman Seribu Bunga. Kalian pulang dulu dan tunggu perintah. Taman Seribu Bunga. Bukankah itu usaha didukung diam-diam Menteri Kusuma? Segera beritahu, Taman Seribu Bunga layani dengan baik Dewa Perang. Jangan bocorkan identitas beliau. Kau idiot? Kenapa kau di sini? Mari lihat semua. Ini dia idiot yang diceraikan keluarga Pratama. Bukankah hari ini pesta pertunangan juara lu? Ngapain sih bodoh datang? Pasti mau datang merebut juara Pratama. Dia kan cuma bodoh. Minggir, aku mau cari suamiku. Dulu ada juara Pratama, tapi sekarang kau sudah diceraikan. Sebaiknya bicaramu lebih sopan. Oh ya, katanya kau juga menghina Putri Menteri, Nona Santoso. Dasar idiot kau ini, cari mati sendiri. Minggir, mau mati aku. Dengar kau cari Bayu. Aku tahu di mana dia. Di mana? Sekarang berlutut dan main. Menggonggong seperti anjing. Buat aku senang. Nanti ku beritahu. Jangan keterlaluan. Kalau tidak berlutut, kau takkan bertemu Bayu. Kalau terlambat berlutut, kau takkan bisa bertemunya seumur hidup. Berdiri! Bodoh, buru-buru mau kemana? Aku belum puas main. Ini aku kasih kesempatan. Sekarang juga berlutut di depanku, menggonggong seperti anjing. Kalau tidak, kau benar-benar takkan bertemu lagi dengan Bayu Pratama. Pergi! Aduh! Aku sangat takut. Lihatlah, semua. Si bodoh ini berani mengancamku. Kalau aku tak pergi, kau bisa apa? Anjing baik tak halangi jalan. Lagi pula, aku mau ribut sama anjing. Kau berani menghina aku, anjing? Coba ulangi sekali lagi. Aku salah ngomong. Kau bahkan lebih buruk dari anjing. Kau dasar bodoh. Kau benar-benar membuatku marah. Tadinya aku pikir, cukup kau berlutut dan menggonggong. Sekarang aku ubah pikiran. Kau bukan cuma harus berlutut dan menggonggong, tapi juga merangkak keluar dari Taman Seribu Bunga. Baiklah. Kalau kau suka sekali menggonggong, ku penuhi keinginanmu. Asyik. Belajar gonggong, kau. Dia bodoh tapi kuat ya. Bisa sampai menindih Maya Permata. Malu sekali. Mau suruh si bodoh itu menggonggong. Malah sendiri yang jadi anjing. Bodoh! Aku akan membunuhmu. Pengawal, pengawal. Di mana pengawal Taman Seribu Bunga? Keluar semua. Lepaskan aku. Ini Taman Seribu Bunga.
Kenapa kalian masih bersikap sopan padanya? Aku teman kakak pemilik taman. Kalau ada apa-apa denganku, Kalian tak akan luput dari hukuman. Nadira Mahendra. Bukankah dia istri bodoh juara Pratama itu? Menteri Kusuma malah menyuruhku melayannya dengan baik. Pak Hartono, ada yang buat masalah. Apa? Siapa yang berani buat keributan di sini? Ayo kita lihat. Lepaskan aku, atau kami tak segan lempar dia keluar. Siapa yang berani buat keributan di Taman Seribu Bungaku? Cari mati. Pak Hartono datang, si bodoh pasti habis kali ini. Pak Hartono, si bodoh inilah yang memukulku. Cepat usir dia, lalu beri dia pelajaran. Boleh tahu apakah Anda istri juara Pratama? Nadira Mahendra. Nyonya Mahendra? kau kenal aku? Salam Nyonya Mahendra. Saya Pak Hartono, pengelola. Dia cuma seorang bodoh. Kau tidak perlu... Pergi, kurang ajar. Nyonya Mahendra adalah tamu terhormat Taman Seribu Bunga. Beraninya kau tak hormat padanya. Bagaimana mungkin? Dia cuma seorang bodoh. Mana mungkin tamu istimewa? Hei, orang! Tangkap perempuan kasar ini. Aku tidak... Jangan... Nyonya Mahendra, bagaimana orang ini harus ditangani? Haruskah kami pukuli dia? Jangan... Juara Pratama di Taman Bulan Purnama. Kumohon kasihanilah saya. Berikan saya jalan keluar. Buang dia keluar. Pak Hartono, aku masih ada urusan. Aku masuk dulu. Pak Hartono. Apalagi yang kalian tunggu? Buang dia keluar. Kak Bayu, setelah kita bertunangan hari ini, pesta pernikahan kita akan diadakan sehari setelah jamuan 100 pejabat. Bagaimana menurutmu? Itu bagus sekali. Nanti dua kebahagiaan datang sekaligus. Rayakan pernikahan dan kenaikan pangkat sekaligus. Sekali dayung. Nona Santoso memang cerdas. Sekarang panggilannya harus diganti, kan? Masih memanggil Nona Santoso? Kurang akrab. Harusnya kita ganti panggilan. Kalian berdua ini Tidak usah buru-buru. Setelah aku dan Kak Bayu bertunangan, baru ubah juga tidak terlambat. Kak Bayu, ini hadiah pertunangan untukmu. Ini liontin giok yang khusus kusuruh orang buat. Mulai sekarang, kau harus memakainya setiap hari. Selama ada ini, seperti aku selalu ada di sampingmu. Nona Santoso, Anda bukan hanya cerdas, tapi juga romantis. Adikku bisa menikahimu. Sungguh keberuntungan besar baginya. Bayu jangan cuma diam. Segera terima hadiah pertunangan dari Nona Santoso. Nadira, kenapa kau ke sini? Barang orang jahat jangan diambil. Itu yang kau ajarkan padaku. Nadira, baik-baik dengar. Kembalikan barang Nona Santoso, padanya. Idiot! Kenapa kau seperti hantu saja? Kembalikan liontin giokku. Dengar tidak si bodoh? Cepat kembalikan liontin giok itu ke Nona Santoso. Kalau rusak, kau tak akan sanggup ganti. Aku tak kasih barang ke orang jahat. Aku mau buang. Bodoh! Kau tahu apa yang kau lakukan? Itu liontin giok emas. Jual dirimu pun tak cukup ganti. Suamiku, dia mau jual aku. Aku takut. Nadira tak takut. Dia cuma bicara sembarangan. Kau benar-benar tak tahu diri. Barang Nona Santoso pun berani kau buang. Sisi, Yuni, cepat seret dia keluar. Jangan sampai mengganggu pandangan Nona Santoso. Tunggu! Nona Santoso antak. Kau mau apa? Bayu, ku peringatkan. Berani lagi bela si idiot ini? Aku bak kau semua hidup. Tidak akan naik pangkat. Jangan ganggu suamiku. Dasar idiot, aku akan bunuh kau. Nadira tidak sengaja. Pengawal. Pak Hartono? Apa maksudmu, Pak Hartono? Berani memasukkan orang gila ke sini? Mengganggu urusanku? Dan dia memukulku? Sekarang aku perintahkan kamu, segera tangkap si gila itu. Akan kusiksa dia sampai lebih baik mati. Tangkap dia sekarang. Apa yang kalian lakukan? Apa Pak Hartono keliru? Yang harus ditangkap si bodoh ini? Aku tidak keliru. Dia memang yang kusasar. Putri Menteri ini? Beraninya kau. Aku putri menteri. Tidak takut aku suruh orang hancurkan Taman Seribu Bungamu? Silakan coba. Tapi kuingatkan, Taman Seribu Bunga ini adalah milik Menteri Perang Kusuma. Apa? Pengawal! Bawa Nona Sulung Santoso pergi. Mulai sekarang, dia dilarang menginjakkan kaki di Taman Seribu Bunga. Siap. Pak Hartono, bukankah ini keterlaluan? Sungguh tak menghargai Nona Santoso.
Ada keberatan? Kalau bukan karena menghormati Nyonya Mahendra, semua kalian sudah kusuruh pergi dari sini. Pak Hartono, tenang dulu. Barusan anak saya salah bicara. Saya minta maaf atas namanya. Sungguh sangat menyesal. Cukup tahu diri. Nyonya Mahendra, nanti jika ada keperluan, silakan cari saya. Saya masih ada urusan lain yang harus diselesaikan. Pamit. Bagus. Nadira, tadi tidak mengejutkanmu, kan? Bayu, kapan lagi ini? Masih peduli soal itu? Nona Santoso sudah marah. Kalau dia melaporkan hal ini ke Perdana Menteri, kita semua mati. Bodoh, apa kau harus menghancurkan? Keluarga Pratama baru puas? Ibu, bagaimana ini? Cepat pergi. Jaga jarak dengan si bodoh ini. Baru kita tak akan ikut kena getahnya. Aku tidak pergi. Aku tak bisa tinggalkan Nadira. Kamu. Si Yuni seret dia. Ayo pergi. Tak mau pergi. Nadira, Sebelum malam ini, apapun caranya, bawa kepala Nadira Mahendra ke hadapanku. Siap. Mengikuti dari tadi, masih belum mau keluar? Tempat ini cocok untuk kalian bertindak. Bukannya kau idiot? Bagaimana bisa kau tahu kami mengikutimu? Hanya dengan kemampuan seadanya ini. Mau sembunyi dariku? Perdana Menteri ternyata bersekongkol dengan keluarga Santoso. Berani menghina Paduka Perdana Menteri. Mau mati? Kalianlah yang cari mati. Besar mulut. Idiot berani meremehkan kami. Bunuh dia cepat. Malam ini harus lapor pada Nona Santoso. Serang. Kenapa mereka belum kembali? Jangan-jangan ada masalah? Tidak mungkin. Mereka kan pengawal bersenjata. Kediaman Perdana Menteri. Lawan orang gila pasti mudah. Tapi, Jangan tunggu lagi. Mereka tak akan datang. kau tahu tempat ini? Anak buahku mana? Bagaimana menurutmu? Orang gila. Mana mungkin bunuh mereka? Aku sudah berdiri hidup-hidup di depanmu. Masih tak percaya? Mau kuantar ke bawah tanya mereka? Kau berani bunuh aku? Aku tak akan bunuh kau, karena permainan belum berakhir. Bantu aku sampaikan pesan ke Perdana Menteri dan Menteri Santoso. Suruh mereka tunggu aku di zaman 100 pejabat. Aku pasti akan kembali untuk menyelesaikan urusan dengan mereka. Seru banget. Asik banget. Si bodoh ini suruhmu sampaikan pesan. Tunggu kita di jamuan pejabat. Benar-benar terjadi. Baik. Sudah lama tak ada yang berani bilang begitu. Tidak, tadi kamu bilang pengawal bersenjata di kediamanku dibasmi olehnya. Dia yang bodoh. Bagaimana bisa? Ini Paduka, saya pikir bukan si bodoh itu yang membunuhnya. Siapa itu? Arga Wijaya. ya benar Arga Wijaya. Arga Wijaya, beraninya kamu. Paduka, bagaimana kalau sekarang? Bukankah si bodoh itu bilang dia akan menghitung urusan dengan kita di jamuan 100 pejabat? Aku justru ingin lihat bagaimana dia mau menghitung urusan denganku. Hanya mengandalkan Arga Wijaya di belakangnya. Untuk mendukungnya? Nanti akan kubuat dia tahu. Arga Wijaya pun tak bisa melindunginya. Paduka Perdana Menteri memang bijaksana dan perkasa. Paduka Perdana Menteri. Tapi aku tidak rela. Si gila itu memukulku. Paduka Perdana Menteri, Anda harus membelaku. Tenang, kau adalah anak perempuan satu-satunya. Menteri Santoso yang sangat disayangi. Aku akan membelamu. Apa kau tertarik pada Bayu Pratama itu? Baik. Kalau bukan karena si gila itu, aku sudah menikah dengan Bayu Pratama. Sekarang kau pergilah ke keluarga Pratama untuk proses menjemput pengantin wanita. Cari kesempatan untuk membuatnya meminum ini. Paduka, ini Jangan tanya yang tak perlu. Lakukan saja perintahku. ya Terima kasih, Paduka. Tuan bahaya. Lara Santoso berubah pikiran. Dia akan nikahi juara Pratama hari ini. Dia sudah bawa mas kawin ke keluarga Pratama.
Apa? Siapkan hadiah, Fajar. Aku ke keluarga Pratama. Merebut pengantin. Bukankah Nona Santoso sebelumnya bilang acara pernikahan diadakan hari setelah jamuan 100 bunga? Kenapa? Kalian tidak ingin Kak Bayu cepat masuk keluarga Santoso? Bukan. Sebenarnya lebih cepat lebih baik. Kak Bayu, sudah kusiapkan tanduk pengantin agung. Ayo kita pergi. Maaf Nadira. Aku tak bisa jagain kamu lagi. Kalau ada hidup berikutnya, kita menikah lagi. Kakak Bayu, si bodoh itu pasti tak akan datang. Bahkan kalau dia datang, aku akan... Kamu gimana? Nadira, kenapa kau datang? Suamiku, aku datang. Aku peringatkan lagi, bodoh. Ini keluarga Pratama, bukan rumahmu. Kalau berani datang lagi, kupatahkan kakimu. Cepat pergi dari rumah kami. Nadira, pergilah. Suamiku, aku nggak pergi. Perempuan jahat ini, nakalin suamiku. Aku mau duel sama dia. Nadira, kau baik sekali. Sayangnya, Duel, kamu yakin mau duel denganku? Aku yakin. Baik, aku kasih kesempatan. Ini mas kawin yang kusiapkan. Untuk keluarga Pratama. Bukannya kamu mau duel denganku? Mas kawinmu mana? Hadiahmu nggak ada harganya. Hadiah yang aku siapin pasti lebih berharga 100 kali lipat. Bodoh! Kalau kau bisa kasih hadiah lebih mahal dari Nona Santoso, aku ikut margamu. Aku jadi anak perempuanmu. Ingin jadi anak Nyonya Mahendra? Kau layak. Ingin jadi anak Nyonya Mahendra? Kau layak. Ini pasti bukan hadiah yang kau maksudkan. Kau terlalu berani. Mau bandingkan kalung jelek ini dengan milik Nona Santoso? Bodoh semua. Ini liontin giok hijau kekaisaran. Apa? Liontin ini giok hijau kekaisaran? Giok hijau kekaisaran ini, seluruh keluarga kerajaan cuma punya satu. Kamu bilang ini giok hijau kekaisaran? Siapa yang percaya? Bagus! Berani sekali kalian menipuku dengan barang palsu. Sungguh hina. Suamiku, liontin kekaisaran ini beneran giok hijau kekaisaran. Nggak percaya, kalian bisa periksa. Baik, sekarang akan kubawa untuk diperiksa. Untuk membongkar kebohonganmu. Tunggu. Sepertinya ada orang lain juga punya giok hijau kekaisaran. Dewa Perang Phoenix Hijau. Benar, persis sama dengan ini. Nadira, kalung ini benar milikmu? Ini punyaku. Aku adalah Dewa Perang Phoenix Hijau. Nadira, jangan ngomong sembarangan. Suamiku. Aku nggak ngomong sembarangan. Aku serius. Diam! Mau mencelakai keluarga Pratama, berpura-pura jadi Dewa Perang Phoenix Hijau. Itu hukuman mati. Berani! Nyonya Mahendra tak perlu menyamar. Dia Dewa Perang Phoenix Hijau. Kalau tidak, bagaimana? Jelaskan kalung ini. Ini mudah dijelaskan. Belakangan di kota muncul sekelompok komplotan pemalsu. Kalung ini pasti palsu buatan kalian. Dan kamu juga, pasti si bodoh ini yang disuruh membantu. Nona Santoso memang cerdas. Langsung tahu kebohongan si bodoh ini. Berani sekali. Tak cuma berpura-pura jadi Dewa Perang, bahkan berani memasukkan barang milik Dewa Perang. Ini dosa berlapis. Yuni, usir dia keluar. Baik, Ibu. Serahkan pada saya. Siapa berani? Ayo pergi. Kakak Bayu, mulai sekarang, aku mau kamu lupakan sama sekali perempuan ini. Kalau tidak, aku akan membuat keluarga Pratamamu lenyap dari dunia ini. Kamu juga tahu sifatku. Berani kau? Bayu Pratama, kalau kau berani lagi, bicara seperti itu pada Nona Santoso, kau akan kuhajar. Kakak. Bayu. Nyonya Halim, tindakanmu keterlaluan keras. Bayu sejak kecil tubuhnya lemah. Aku tadi terlalu emosi, jadi... Menurutku Bayu cuma pingsan, seharusnya tak apa-apa. Tidak terlalu parah. Nyonya Halim, kamu juga tak perlu terlalu menyalahkan diri. Nanti cari kesempatan untuk membuatnya meminum isi di dalam ini. Berikan obat ini pada Bayu. Adi. Bayu, minum obatmu. Nona Santoso, lihat Bayu sekarang, juga pingsan. Kapan sadar? Belum pasti. Lebih baik ikuti rencana awal. Pesta nikah ditunda keesokan harinya. Nanti rayakan bersama. Dua kebahagiaan. Bagaimana? Baiklah. Kalau begitu, setelah Bayu siuman, tolong sampaikan padanya. Aku masih ada urusan, pulang dulu. Baik.
Tuan, mereka perlakukanmu begitu? Kenapa larang aku? Beri pelajaran? Mereka cuma anak buah kecil doang. Yang di belakang, baru yang harus kita hadapi. Setelah jamuan 100 pejabat, semuanya akan jelas. Tuan Pratama itu... Kamu terus kirim orang. Jaga dia diam-diam. Baik. Paduka Perdana Menteri. Ayah, sudah kuberikan obat itu kepada Bayu. Baiklah. Kalau berhasil, Apakah Paduka masih ada perintah lain? kau sekarang pergilah mewakiliku ke keluarga Surya. Antarkan hadiah untuk mereka. Dan beritahu keluarga Surya, di jamuan 100 pejabat nanti, aku akan membuat Rangga Surya menikah masuk keluarga istri di kediaman Perdana Menteriku. Apa? Paduka ingin Rangga menikah masuk keluarga? Paduka, maaf sepengetahuanku, Rangga Surya itu dekat dengan si bodoh itu. Jadi, kurasa dia pasti tak akan mau menikah masuk. Apakah aku harus mengajarimu caranya? Kalau dia tidak setuju, culik saja keluarganya. Tak peduli caramu apa, yang ku mau adalah hasilnya. Paduka, Laras tahu apa yang harus dilakukan. Memang yang mulia, bijaksana dan cerdas. Pemikirannya sangat mendalam. Rangga Surya itu adalah calon kepala keluarga Surya. Lagi pula keluarga Surya adalah pedagang pemasok istana. Dengan begini, tanpa susah payah, yang mulia dapatkan pedagang resmi istana negeri Aruna. Apa maksudmu ini? Tuan Surya, beruntung sekali kau. Paduka Perdana Menteri ingin kau menikah masuk. Nanti, dengan perlindungan Paduka, kedudukan keluarga Surya akan makin tinggi. Tolong sampaikan pada Paduka Perdana Menteri, aku tak akan menikah masuk keluarga istri beliau. Mohon cari calon menantu lain. Berani sekali kau. Kau berani menolak kebaikan Paduka Perdana Menteri? Ibu Feng, bahaya. Aku tahu kau tak bodoh, bahkan kau sangat hebat. Jadi, tolong bantu adikku dan keluarga Kian. Ada apa? Laras Santoso datangi rumahku dan paksa adikku menjadi menantu Perdana Menteri. Apa? Kediaman Perdana Menteri? Memaksa orang! Fajar Gunawan, kamu panggil orang. Aku sama Nona Surya ke keluarga Surya dulu. Baik. Tuan Muda Surya, jangan sok tinggi. Kuperingatkan, kesabaranku terbatas. Kurasa yang nggak tahu diri adalah kamu, ya? Si bodoh ini lagi. Ini urusanku dengan keluarga Surya. Lebih baik jangan ikut campur. Semua urusanku, Nyonya Mahendra boleh terlibat. Dengar nggak? Cepat pergi dari sini. Katakan pada Perdana Menteri, suruh lupakan saja. Jangan kira, aku nggak tahu rencananya apa. Kalian memang mencari celaka sendiri. Paduka Perdana Menteri bilang, kalau kalian tak datang, suruh aku hancurkan keluarga Surya. Siapa berani melawan, langsung bunuh. Aksi! Siapa berani? Kau berani melawan perintah Paduka Perdana Menteri? Kalian, Pergi dari keluarga Surya. Nona Santoso, tertawa apa? kalian pikir kalian sudah menang? Apa maksud ucapanmu? Tidak sadarkah kau? Ayahmu tak ada sejak tadi? Tak penasaran dia di mana? Di mana ayahku? Laras Santoso, Kamu nggak takut kami bawa kamu tukar sama kepala keluarga Surya? Silakan coba. Kalau kau tak mau ayahmu mati, besok datang tepat waktu ke jamuan 100 pejabat. Nanti, Paduka Perdana Menteri akan umumkan pernikahanmu di depan umum. Nyonya Mahendra. Terima kasih tadi. Tapi urusan ayahku ini, kau tak perlu turun tangan. Aku khawatir mereka membahayakanmu. Tuan Muda Surya, jangan sungkan sama aku. Kita mitra kerja. Tapi, Nggak ada tapi. Urusanmu adalah urusanku. tampaknya di hati Nyonya Mahendra, masih ada aku. Fajar Gunawan. Hari ini juga, aku mau tahu di mana kepala keluarga Surya. Siap. Berisik lagi, aku bunuh kau. Berhenti. Jangan bunuh dulu. Nona perintahkan. Dia masih berguna. Kau beruntung. Berisik lagi, kau kubuat cacat. Berani-beraninya menyandera ayahku. Cari mati. Kamu siapa?
Ayah, Nyonya Mahendra, bagaimana kau bisa datang? Cepat pergi, cepat pergi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Nanti kalau Perdana Menteri tahu, ayah, sudah terlambat. Tadi Nyonya Mahendra menyelamatkanku dan sudah benar-benar membuat marah Perdana Menteri. maaf. Nyonya Mahendra, kau terseret ke dalam ini. Jangan khawatir, tak perlu minta maaf. Bahkan tanpa hal ini pun, aku akan terus mengejar mereka. Nyonya Mahendra, Anda bermusuhan dengan Perdana Menteri. Setelah jamuan 100 pejabat, semuanya akan berakhir. Tempat ini tidak aman. Kita harus segera pergi. Paduka Perdana Menteri, buruk sekali. Jaya Surya diselamatkan kabur. Hal kecil saja tak becus kau kerjakan. Apa gunanya kau kusimpan? Cepat minta maaf pada Yang Mulia. Ampun, Paduka Perdana Menteri. Paduka Perdana Menteri, Sudahlah. Beri Menteri Santoso muka. Ampuni nyawamu. Terima kasih Yang Mulia. Sebenarnya Yang Mulia, Anda tak perlu marah. Besok di jamuan 100 pejabat, setelah kita selesaikan Arga Wijaya dan kawan-kawannya, lalu berurusan dengan keluarga Surya, bukankah itu mudah sekali? Bagaimana menurut Anda? Nadira, cepat pergi. Bodoh! Tak kusangka kau berani datang dengan undangan palsu ini. Sungguh berani. Suamiku, aku tak pergi. Aku akan ikut serta di jamuan 100 pejabat. Bodoh! Jangan seret kami. Betul. Kau tak ada hubungan dengan keluarga kami. Jangan harap kami bawa kau masuk. Ibu, kalian pergi dulu. Nadira sendirian di sini. Aku khawatir. Lupakan saja. Kalau Nona Liu tahu, keluarga kita bisa celaka. Bodoh! Bukannya kau bilang undanganmu. Asli. Sekarang pas bisa ditunjukkan ke penjaga pintu. Kau malah celakakan Nadira. Nadira, baik-baik ya. Dengar ibu. Setelah jamuan para pejabat selesai, aku akan cari kamu. Suamiku, sudah kubilang, undanganku ini asli dari Menteri Perang. Bodoh! Kau memang tak akan menyerah sampai melihat peti mati. Kalau kau bilang begitu, cepatlah masuk. Akan kulihat akibat apa yang menantimu nanti. Wah, ramai sekali di sini. Tuan Kusuma, pas sekali kedatanganmu. Tunggu sebentar, akan ada tontonan menarik. Ada pertunjukan apa? Orang bodoh ini memegang undangan jamuan 100 pejabat palsu, tapi ngotot bilang ayahmu, Menteri Kusuma, yang memberi. Jadi, ku biar dia mencoba. Orang bodoh ini memegang undangan jamuan 100 pejabat palsu, ngotot bilang ayahmu, Menteri Kusuma, yang memberi. Jadi, ku biar dia mencoba. Tuan Kusuma, kecerdasan Nadira seperti anak kecil. Dia belum mengerti. Mohon dimaafkan. Bodoh! Ketahuan bohong di depan yang punya kan? Kurasa. Sekarang tak perlu ditunjukkan ke penjaga. Kebetulan Tuan Kusuma ada di sini. Dia bisa... Sisi. Tuan Kusuma, salah pukul orang ya? Memang kusasar. Tuan Kusuma, aku orang Nona Santoso. Waktu di keluarga Kusuma dulu, aku bahkan ikut mengganggu. Si bodoh ini bersamamu. Diam. Nyonya Mahendra, masalah lalu. Aku terhasut. Kumohon, maafkan. Ayah, kau Menteri Aruna. Cuma si bodoh dan Tuan Muda Surya bisa bikin ayah takut? Ini... Diam! Kalau berani bicara begitu lagi, kau tak akan tahu bagaimana matimu nanti. Tahukah kau siapa dia sebenarnya? Dia kan cuma bodoh. Dia adalah Dewa Perang Phoenix Hijau. Mereka bilang, undanganku palsu. Bagaimana menurutmu? Undangan Nyonya Mahendra, ayahku yang kirim. Kalau masih berani meragukan, berarti tantang keluarganya. Nyonya Mahendra, jamuan mulai. Ayo masuk. Suamiku, ayo kita pergi. Si bodoh. Tunggulah saja. Nanti akan kubuat sengsara. Nadira, Tuan Kusuma ini kenapa selalu ikutin kamu? Jangan-jangan Tuan Kusuma suka sama Nadira? Nara Kusuma. Memalukan sekali. Lara Santoso, jaga mulut. Tadi aku tak percaya. Ternyata benar. Kau lukai orangku hanya demi si bodoh ini? Berani hina Nyonya Mahendra? Aku tak bunuh dia. Sudah untung besar. Memukul anjing pun harus lihat tuannya. Kau ini Kendalikan bawahanmu. Jangan biarkan dia menggonggong. Nara Kusuma. Kau nekat demi perempuan ini? Jadi musuhku? Kau berani? Lara Santoso, kuperingatkan. Jangan lawan Nyonya Mahendra. Kalau tidak, ayahmu pun tak bisa selamatkanmu. Aku takut! Nara Kusuma, ku beritahu ayahku Menteri Ritus. Dia ini apa? Dia Dewa Perang Phoenix Hijau. Apa? Dia Dewa Perang Phoenix Hijau? Bagaimana mungkin? Bukankah dia istri juara pertama? Yang bodoh itu? Mana mungkin dia Dewa Perang Phoenix Hijau? Hati-hati dengan ucapanmu, Tuan Kusuma. Jangan sembarangan bicara. Nadira, benar Dewa Perang Phoenix Hijau, tapi dia... Mengejek!
Dia di sini 5 tahun. Kalau Dewa Perang, mana mungkin. Tuan Kusuma, jangan sampai kau tertipu oleh si bodoh ini. Si bodoh. Kian lama kian berani. Beraninya mengaku Dewa Perang Phoenix Hijau. Benar-benar cari mati. Ayahku pernah bertemu Dewa Perang Phoenix Hijau. Dia akan segera tiba. Nanti akan buka kedokmu. Oh ya, lupa bilang. Menipu sebagai Dewa Perang hukuman mati. Menteri Santoso tiba. Ayah, kau akhirnya datang. Nara bilang si bodoh ini adalah Dewa Perang Phoenix Hijau. Cepat ungkap mereka. Lemparkan ke penjara maut. Benar-benar cari mati. Akan kulihat siapa yang berani berpura-pura menjadi Dewa Perang Phoenix Hijau. Aku pasti akan... Dewa Perang Phoenix Hijau. Ini tidak mungkin. Dia ternyata tidak mati. Menteri Santoso, lama tak berjumpa. Berani sekali. Kau yang berpura-pura jadi Dewa Perang Phoenix Hijau? Kau tahu hukumannya? Si bodoh, masih mau katakan apa? Menteri Santoso, apa kau yakin? Aku bukan Dewa Perang Phoenix Hijau? Tentu saja bukan. Dewa Perang Phoenix Hijau adalah Dewa Perang pertama negeri Aruna. Mana bisa disamakan dengan rakyat biasa sepertimu? Kan sudah kukatakan, mana mungkin dia Dewa Perang Phoenix Hijau? Tuan Kusuma tertipu. Sepertinya keluarga Kusuma kali ini akan ikut terseret. Oh ya, Nara Kusuma, keluarga Kusuma. Sebenarnya punya niat apa? Menteri Santoso, justru aku ingin bertanya padamu, apa maksudmu sebenarnya? Menteri Kusuma, apa maksudmu? Nyonya Mahendra adalah Dewa Perang Phoenix Hijau. Benarkah? Lalu apa buktinya untuk membuktikan dia adalah Dewa Perang Phoenix Hijau? Jika tak bisa menunjukkan bukti, itu hukuman mati. Kau berani tanggung? Tak bisa? Menteri Kusuma, kau sudah tak waras. Pengawal! Tangkap mereka semua. Masukkan penjara maut. Tunggu, Menteri Santoso. Aku mau masuk keluarga Santoso. Lepaskan dia! Bayu Pratama, kau pikir kau siapa? Ini. Bukan urusanmu. Dia palsukan Phoenix Hijau. Itu hukuman mati. Pengawal, tangkap! Tunggu. Menteri Santoso, tergesa-gesa sekali. Jangan-jangan mau membunuh untuk bungkam saksi? Menteri Santoso, tergesa-gesa sekali. Jangan-jangan mau membunuh untuk bungkam saksi? Nadira, jangan asal bicara. Si bodoh ini berani fitnah menteri di depan umum. Hukumannya ditambah. Oh, begitu? 5 tahun lalu, kau meracuni Dewa Perang Phoenix Hijau. Itu dosa apa? Bualan, aku tidak. 5 tahun lalu, di barak militer. Yang Mulia memberiku arak anugerah, kau manfaatkan untuk meracuniku. Hal ini, bagaimana kau jelaskan? Nadira, apa katamu benar? Kau benar Dewa Perang Phoenix Hijau? Tapi, tetap harus kusyukuri, Paduka Menteri. Kalau bukan karena racunmu, aku tak akan bertemu suamiku. Ini jodoh antara kami. Menteri Santoso, kau adalah menteri negara. Melanggar hukum yang kau tahu, berani membunuh untuk tutup mulut. Hukum apa yang pantas? Tuan Muda, ada masalah besar di jamuan 100 pejabat. Tak tertarik tahu. Daripada hadiri jamuan membosankan ini, lebih baik baca buku strategi perang. Dewa Perang Phoenix Hijau muncul di jamuan 100 pejabat. Apa katamu? Dewa Perang Phoenix Hijau? Tuan Muda, kau tahu siapa Dewa Perang Phoenix Hijau? Siapa? Nyonya Mahendra. Ternyata memang dia. Waktu dibantu selesaikan masalah permainan caturnya, sudah kucurigai. Hanya saja, Tuan Muda, sekarang bukan saatnya memikirkan itu. Dewa Perang Phoenix Hijau sedang dalam situasi sulit, sedang disudutkan oleh Menteri Santoso dan kawan-kawannya. apa? Mereka cari mati. Menteri Santoso, kau menteri negara. Melanggar hukum yang kau ketahui, berani membunuh saksi. Hukuman apa pantas kau terima? Omong kosong. Bayu Pratama, aku terlalu baik? Demi si bodoh ini, kau tolak lamaran. Masuk keluarga Santoso? Tunggulah. Dan kau Bima Kusuma, hari ini semua penjahat sepertimu akan kuhabisi. Berani kau? Aku akan segera laporkan pada Baginda. Biarkan Baginda. Masih ada kesempatan? Menteri Santoso, besar sekali mulutmu. Jenderal Wijaya datang? Langka sekali. Hormat pada Dewa Perang Phoenix Hijau. Jenderal Wijaya, jangan tertipu. Olehnya, dia... Menteri Santoso, hari ini kalau urusanmu meracuni Dewa Perang 5 tahun lalu, tak kau jelaskan. Kau takkan keluar dari Balairung Agung. Rupanya,
Kau pilih ikut memberontak. Baik, kau kutangkap juga. Tampaknya Yang Mulia Liu sudah siap dari awal. Hubunganmu dengannya sudah kuduga. Arga Wijaya, kesempatan terakhir. Pergilah sekarang. Aku akan... Siapa berani sentuh Dewa Perang? Bunuh! Jenderal Wijaya, wah besar sekali kuasamu. Tadi kau mengaku sebagai Dewa Perang Phoenix Hijau. Paduka Perdana Menteri. Nadira bukan penipu. Dia adalah Dewa Perang Phoenix Hijau. Paduka Perdana Menteri, jangan alihkan pembicaraan. Urusan Menteri Santoso meracuni Dewa Perang belum selesai. Lupakan dulu soal itu. Harus dipastikan dulu. Apakah dia benar Dewa Perang Phoenix Hijau? Kalau bukan, masalah racun ini tidak akan ada. Kau jelas-jelas membela Menteri Santoso. Jenderal Wijaya, kau menuduh Perdana Menteri negara. Berani sekali. Paduka Perdana Menteri, apakah Jenderal Wijaya memfitnahmu? Kau sendiri yang tahu. Peracunan 5 tahun lalu. Kau juga terlibat kan? Aku heran, mana berani seorang menteri meracuni Dewa Perang Phoenix Hijau. Rupanya atas perintah Paduka Perdana Menteri. Kurang ajar! Tak hanya memfitnahku, tapi juga Perdana Menteri. Hari ini, kalian tamat. Tahu Dewa Perang tidak memfitnahnya. Semua yang dia katakan benar, aku bisa bersaksi untuk itu. Menteri Perang Kusuma bersaksi, apalagi mau kau katakan? Ada saksi. Tapi bukti fisiknya mana? Tidak punya? Tidak punya berarti fitnah. Menteri Santoso, aku ingin tanya, memfitnah pejabat penting negeri Aruna di depan umum. Hukumannya apa? Hukum dinasti Aruna, itu hukuman mati. Bagaimana dengan kaki tangannya? Juga hukuman mati. Baik. Bawa prajurit. Tangkap mereka semua. Bawa keluar. Penggal di depan umum. Berani kau? Laksanakan. Tangkap! Nadira, nanti berdiri di belakangku. Ikuti aku dengan ketat. Suamiku, kau lupa. Aku ini Dewa Perang Phoenix Hijau. Kalian minta aku buktikan. Jadi Dewa Perang Phoenix Hijau? Lalu benda di tanganku ini, bukankah cukup sebagai buktinya? Lencana Dewa Perang. Lencana Phoenix Hijau. Tampaknya Nyonya Mahendra adalah Dewa Perang Phoenix Hijau. Sudah pasti tak salah lagi. Membalikkan keadaan. Memang istriku... Menteri Santoso, sekarang aku juga ingin bertanya, apa hukumannya? Meracuni pahlawan negeri Aruna? Baik, akan kujelaskan padamu. Hukuman mati. Para pengawal, tangkap kedua pengkhianat ini. Kalian tuli, tangkap mereka. Kalian... Percuma. Semua di sini orang mereka. Tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Karena di belakang mereka ada pelindung kuat. Tidak mungkin karena di belakang mereka masih ada sandaran. Jangan-jangan... Memang pantas Dewa Perang Phoenix Hijau. Cerdas. Tapi ada pepatah bagus. Orang yang terlalu cerdas tak akan berumur panjang. Hanya dengan mereka tak cukup bunuh aku. Suruh segera orang di belakangmu keluar. Tak layak. Kalau begitu, aku akan membantai. Aku ingin lihat apakah pelindungmu ini pada akhirnya mau keluar. Berani kau. Pangeran ketiba-tiba. Pangeran ketiga. Yang racuni Nadira. Ternyata pangeran ketiga. Pangeran ketiga, aku tak punya dendam padamu. Kenapa kau racuni aku? Kau yakin itu aku? Bagaimana jika itu perintah Baginda? Jika Yang Mulia ingin membunuhku, ada beribu cara. Kau belum jawab pertanyaanku. Berani. Berani bicara begitu pada pangeran ketiga. Diam kau! Oh. Kau tak berhak bicara di sini. Kita memang tak punya dendam. Tapi kau menghalangi jalanku. Kapan aku halangi jalanmu? Aku selalu setia pada negeri Aruna. Asal kau tidak... Orang mati tak perlu tahu banyak. Serbu, tangkap mereka sekarang. Siapa berani halangi? Bunuh. Tunggu. Kenapa? Dewa Perang Phoenix Hijau. Takut. Sebenarnya ada jalan lain untukmu. Jalan apa? Tunduk padaku. Aku bisa kasih kalian jalan hidup. Kau tak pantas. Karena kau cari mati. Jangan salahkan aku. Serang. Tunggu. Lencana Markis Pelindung Negeri di sini. Siapa berani bertindak? Lencana Markis Pelindung Negeri. Aku tak tahu. Negeri Aruna kita punya markis pelindung negeri.
Karena Nyonya Mahendra adalah satu-satunya marki pelindung negeri di Aruna. 5 tahun lalu Baginda menganugerahi gelar marki pelindung negeri. Lalu Nyonya Mahendra menghilang. Jadi hampir tak ada yang tahu. Pangeran ketiga, walau kau pangeran mulia, marki pelindung negeri hanya di bawah Baginda, di atas semua orang. Seluruh Aruna selain Baginda, tak seorang pun bisa menghukum markis pelindung negeri. Hari ini jika kau berani bunuh Nyonya Mahendra, dan Baginda tahu, apa akibatnya bagimu? Jika kalian berani lawan markis pelindung negeri, hukumannya mati, 9 marga dilenyapkan. Pikirkan nasib kalian sendiri, pikirkan juga keluarga kalian. Kalian sekumpulan pengecut. Oh? Paduka Perdana Menteri, tidak takut mati? Baik, akan kukabulkan. Paduka Perdana Menteri, tidak takut mati? Baik, akan kukabulkan. Berhenti. Takut? Sekarang, aku juga kasih kau jalan hidup. Kalau kau menyerah dan patuh, aku akan mengampunimu. Nadira Mahendra, jangan kira, hanya dengan beberapa orang ini, aku akan menyerah begitu saja. Omong kosong. Kenapa? Masih ada rencana cadangan? Keluarlah. Mereka orang dinasti Purbatama. Dinasti Purbatama. Bukankah itu musuh dinasti Aruna? Bagaimana mungkin mereka ada di Balai Rong Agung? Pangeran ketiga, kau Pangeran Aruna, berani bergaul dengan musuh negeri? Apa niatmu sebenarnya? Arga Wijaya, kau memang cuma jagoan kasar. Sampai sekarang, masih belum paham? Benar-benar mau memberontak? Pintar. Inikah alasannya? Kau meracuniku dulu? Tidak. Sejak 5 tahun lalu, kau sudah berniat makar. Hanya bersiap-siap saja. Bagiku juga, dulu kau sangat perkasa, setia pada negeri Aruna. Saat itu aku sudah merasa kau pasti akan jadi penghalangku. Sekarang lihatnya, keputusan waktu itu benar. Aku ingat Baginda, cukup baik padamu. Kenapa kau mau memberontak? Baik padaku, dia cuma memanfaatkanku. Buka jalan untuk putra mahkota. Menurutku, kemampuanku lebih hebat dari putra mahkota. Tapi dia begitu berat sebelah, menyayangi putra mahkota. Aku tak rela. Aku pernah bersumpah, pasti akan menjadi kaisar negeri Aruna berikutnya. Berani sekali. Berani makar cari mati. Kau salah. Bukan aku yang cari mati. Kalian yang cari mati. Bukan cuma kalian. Juga ayahanda tercinta itu. Dan putra mahkota yang baik itu. Hari ini kalian semua mati. Aku akan menggulingkan negeri Aruna. Aku akan menggulingkan negeri Aruna. Kakak ketiga, kau salah. Apa maksud ucapanmu barusan? Sebenarnya ayahanda selalu akui kemampuanmu, tapi ambisi dan watakmu sangat jelas baginya. Jika kau jadi Kaisar Aruna, rakyat Aruna takkan tenang. Omong kosong. Orang tua itu cuma raja yang tiran, buta mata hatinya. Syukur langit punya mata, dia sekarang terbaring sakit. Tak bisa bergerak. Kakak ketiga, kenapa kau katakan itu? Sebelum aku pergi, ayahanda berpesan, jika kakak ketiga mau bertobat, kau akan diberi kesempatan. Ayahanda tahu aku akan memberontak. Pernah bilang, watakmu, Baginda sangat mengenal. Jadi kakak ketiga, menyerahlah. Tahu pun lalu bagaimana? Sudah bertahun-tahun kusiapkan. Saat ini di luar istana, pasukanku puluhan ribu menunggu. Cuma perlu perintahku. Menghancurkan istana pun mudah. Apa? Pasukan puluhan ribu? Ini mana mungkin? Jenderal Wijaya, berapa pasukanmu? 10.000. Beberapa hari lalu, ada pertempuran di garis depan. Sebagian besar pasukan dikirim. Hanya sedikit yang tinggal di ibu kota. Benar. Ini juga sudah kurencanakan. Dengan dinasti Purbatama. Sepertinya waktunya mengakhiri. Semua ini hari ini. Kau, beri sinyal pada anak buah kita. Suruh mereka langsung bertindak. Bagus. Rencana yang bagus. Tapi sayang sekali. Nadira Mahendra, sudah sampai saat ini, kau masih berlagak di sini. Nadira Mahendra, sudah sampai saat ini, kau masih berlagak di sini. Fajar Gunawan, Hamba di sini. sudah siap? Pasukan kita semua sudah siap. Pangeran ketiga, keputusan terburukmu adalah 5 tahun lalu. Tidak membunuhku dan anak buahku, habisi sampai tuntas. Apa maksudmu? Kau kumpulkan semua mantan anak buahmu, dan sembunyikan mereka di dalam ibu kota. Masih berpura-pura bodoh? Benar, maaf. Rencana tak bisa dijalankan. Nadira Mahendra, aku ingin kau mati. Serang.
Jangan gegabah. Ini tak mungkin. Yang Mulia Putra Mahkota, dosa makar pangeran ketiga. Seharusnya dihukum bagaimana? Terima kasih atas jasa Dewa Perang menyelamatkan negeri. Atas nama seluruh rakyat negeri Aruna, aku berterima kasih padamu. Kakak ketiga, Baginda juga berpesan, kalau kau masih keras kepala, penggal. Baik, maka patuhi titah Baginda. Nadira, jika aku mati, Bayu Pratama juga takkan selamat. Apa maksudmu? Suamiku! Berani-beraninya kau meracuninya. Benar. Ingatkan saja, racun yang dia derita adalah racun terganas di dunia. Hanya pangeran ketiga yang punya penawarnya. Kalian benar-benar pengecut. 5 tahun lalu meracuniku, sekarang mau meracuni suamiku. Serahkan penawarnya. Boleh. Tapi kalian harus biarkan kami pergi. Boleh. Tapi kalian harus biarkan kami pergi. Jangan mimpi. Nadira Mahendra, bukankah kau cinta Bayu Pratama? Maukah kau hanya berdiri dan lihat dia mati? Kau dan kami. Sama saja. Nadira! Tak berperasaan, tak tahu balas budi. Bayu kami, rawatmu 5 tahun. Kau diam saja? Masih manusia. Hati wanita paling kejam. Kau tak pantas jadi dewa perang Phoenix Hijau. Diam! Lupa ku kabarkan, yang paling kubenci seumur hidup adalah orang yang mengancamku. Fajar Gunawan, serang. Siap. Dewa Perang, aku segera perintahkan anak buah, cari penawarnya. Juara Pratama pasti selamat. Sudah terlambat. Ini, Aku ada cara menyelamatkannya. Suamiku, kau sadar? Nadira, aku baik-baik saja. Suamiku, kabar baik untukmu. Mulai sekarang, tak akan ada lagi yang merebutmu dariku. Penyitaan rumah Perdana Menteri, penyitaan keluarga Santoso,